Jadi jangan mempersulit kata Rasulullah. Udah pilih aja yang mudah. Asal jangan yang maksiat ya. Contoh saya, sholat dan gak sholat. Mudahan gak sholat. Gue gak sholat aja gak boleh. Itu nggak boleh. Loh, walaupun ada fatwanya? Walaupun ada fatwanya. Fatwa apa? Sebentar. Apa yang Gua boleh mau nggak jebak. sholat? Iya, hati-hati. Terus ketakutan dia tuh yang paling ekstrim. Apa? Aku takut jadi Kenapa? Ini kalau menurut dia kelihatan nyolot sok tahu gitu. Terus kalau misalnya mereka mencuri, tangan dua-duanya udah kepot. Terus dia mencuri lagi, apa yang di? alasan kenapa Feren Feren. kepikiran buat cabut es. Hah? Emang pernah? Ustaz Feris nggak tahu ya? Gak tahu. Ustaz nggak tahu. Nah ini Ustaz ceritanya. Yang tahu kamu Gimana? berdua. Shalom alaikum. Wih, Udah beda nih, lu masa gak beda balas gua tuh, kayak gini? beda tuh, bukan Beda assalamualaikum tuh. tuh. Masa lu gak balas gua? Hah? Balasnya tinggal dibalik. Apa? Alaihim shalom. Nah, Ayo. Cepet, kita gak mulai nih. Hari ini kita akan bahas tentang menantang hukum Islam part 2. oke. Tahu Iya. gak ciri orang NPD apa? Apa? Angkat masing-masing ini kita. Yang NPD adalah yang megang mukanya sendiri. Tukar. Jadi asal mula episode ini, karena di episode sebelumnya ada yang side quest serasa main quest. Iya. Tepat sekali. Jadinya Benar. berubah judul tuh ya. Iya. Ubah judul tuh, ngebahas banyak tentang pernikahan dan lain-lain. Iya. Pernikahan Nabi. Gak Pernikahan apa-apa. Nabi. Istri-istri Basisnya tetap Nabi. kan menantang hukum Islam. Iya. Yes. Tapi sebelum kita mulai kan kita udah ngejanjiin sesuatu di episode sebelumnya. Alasan kenapa Feren Feren. kepikiran buat cabut es. Hah? Emang pernah? Ustaz Feris nggak tahu ya? Gak tahu. Ustaz nggak tahu. Nah ini Ustaz ceritanya. Yang tahu kami Gimana? berdua. Iya kita Ini berdua. pasti Jepang. Malam-malam. Masih coba? Enggak. Udah ngerencanain dari jauh. Dia Baru. guanya bahkan kayak gini. Ah. Aduh, aku cabut escape aja. Terus langsung resign dari gua. Terus ke Surabaya mau jadi makeup artist aja di sana nggak ini, ya kan? Oh, udah ada yang lamar. Bukan. Ya Dia dong. lebih ke jadi sekarang dia beliau di ada di bagian- fase overthinking. Overthinking. Siapa yang Overthinking. ngomong, Fer? Nggak ada Siapa? sih, itu self Dari pikiran lu kritik sendiri. doang. Iya. Kok saya Berawal kritik kan dari- pasti ada triggernya dong. Iya. Nggak. Iya ada Iya, trigger ya trigger lu benar. apa dong? Triggernya dari aku sendiri nggak sih? Benar, triggernya Iya. dari dia sendiri. Apa? Jadi Ya kan lu udah cerita ke kita berdua, jangan kita yang cerita ke Ustaz Felix. iya, dong. coba lu cerita Ini ke kan Felix. ini kan Perasaan konsultasi, lu. Bentar ya, kamu yang menyelesaikan janjiin masalah. terus aku yang harus menemuin janji kamu. Lu kan karena kan biar- tentang lu. Tentang lu, ini Tentang cerita lu. lu. Daripada ntar kita salah, misinformasi. Tema escape hari tahun ini kan menyelesaikan masalah. Ini kan masalah yang ada di dalam nih. Iya. Apalagi Iya. masa lalu. Iya, Nanti coba aku gimana? akan ceritakan di balik kamera. Kenapa harus di balik kamera orang di sini bisa? Kasih tahu apa yang lu rasakan. Karena ini menurut gua ya, dirasain sama banyak banget orang, tapi banyak orang gak mau cerita. Iya. Kayak dipendem aja. Masa sih? Oh, Tidak kenapa pantas. nggak cerita ke 1 juta rakyat Indonesia juga Tidak ya? pantas ya, tidak pantas. Ini gak 150 juta nih. 150 juta. Konsepnya kan Nggak self doubt. Oh, self doubt. Self-doubt. Apakah aku bisa? Timing. Tidak. Ya enggak apa-apa. Kan kita makanya kita janjiin. Gua kan berusaha untuk menepati janji. Kalau kemarin kan lu Apa dibully. janji kamu? Lu dibully ngapain sih tuh cewek gitu kan ya kayak gitu-gitu. Sekarang apa nih? Nah, ada memori-memori itu kembali ke otak Walah. Tiba-tiba mungkin udah setahun tidak syuting escape kan. Tiba-tiba Fer, ayo. Udah. Beliau merasa Beliau Gimana bahwa pas syuting hari pertama tuh ya. kok kayaknya Koy, kamu ngerasa tadi syuting aku tuh nyolot gak? Dia gitu. Oh, bahasa Jawanya begitu ya. Iya, dia nanya gitu. Iya. Tentu saya jawab iya. Tapi memang iya kan? Iya. Memang sedikit iya kan? Terus apa Cuma masalahnya? terus saya bilang iya, tapi tidak masalah. Iya, apa masalahnya? Nah, dia tuh takut dia nyolot penonton gak suka Oh. liatnya. Terus jawaban Nanti gua dia mah kok itu diantem. sama. Karena kan kalau waktu itu lu baru kenal kita. Sekarang kan udah mulai nyaman. Namanya Iya. teman kalau nyaman kan ya lebih ceplos-ceplos kan. Iya. Ya, nggak apa-apa. Sumpah gue juga bilang gitu ke dia. Iya. Padahal kita gak janjian loh. Ya kan gue juga bilang gitu kan. Gue juga bilang gitu sih kalau gue. Nggak, terus ketakutan dia tuh yang paling ekstrim. Apa? Aku takut jadi bahlil. Iya, Kok ini bisa ngomong ke jadi gua nggak terus Iya, gua iya, ngechat ke iya, gua, iya, gua ngechat ke si Raymond karena gua nggak bisa nahan ini sendirian buat ketawa. Emang bahlil apa bagi lu? Jujur aku lupa aku ngomong kayak gitu. Nih, Iya. ada gua itu. Nih, bentar. Nih, kan dia ada. Ternyata Raymond sama kamu udah rasain. Kok aku nggak ditegur?
Aku nggak ngerasain. Terus kita sebenarnya udah negur nih itu kan. Cuma iya. terus aku nggak ngerasa kata dia. Pas off air harusnya kalau pas aku tag aku anggapnya kayak bercanda, harusnya ngingetinnya Iya. pas off air. Terus dia nangis dulu. Terus dia bawahnya aku takut kayak Bahlil gitu deh. Bahlil kenapa? Nih, kalau menurut dia kelihatan nyolot sok tahu gitu. Tapi serem sih. Soalnya kan aku pernah pengen bikin satu episode kenapa orang bodoh cenderung nyolot. Oh. Terus kayak Anjir. Bukan. Berarti Bahlil. Berarti Bahlil. Enggak, ini udah Nyolot. luar konteks Bahlil. Iya, ini udah luar konteks Bahlil. Iya, oke. Ini mau pembahasan awal-awal kita coba tanya respon netizen ya Iya. buat teman-teman. Emang kalian ngerasa Vero nyolot gitu loh? Kan enggak. Dan menurut kalaupun gua sih. kalaupun emang nyolot itu masih di tahap yang bikin ketawa atau mengganggu itu aja. Karena itu beda lagi loh, nyolot-nyolot entertainment tuh kan menyenangkan dan lucu. Sebentar dia lu pikir lu nyolot di bagian mana? Kayaknya Karena aku nggak over- merasa apapun. Bener kan solusi kita? Iya. Feren tuh cuma butuh tidur. Kita gitu. Feren tuh cuma butuh Iya, tidur. gue cerita sama kau udah daripada mikirin Bahlil tidur. Iya. Iya, Karena aku juga nggak merasa apapun. Di episode pertama sih kayaknya. Nggak bagian yang mana dua. yang lu merasa nyolot? Gue yakin dia kepikiran pas ke extend sampai 2 jam. Iya, Terus mungkin. kayak Itu kan gara-gara dia nanya terus kita suruh udahan. Nah, tunggu dulu aku masih mau deh justru gitu. itu justru menggambarkan lu sangat antusias. Curiosity Oh, lu iya. tinggi. Bener. Sampai akhirnya gak punya attitude. Lu tau nggak rekomendasi orang nonton atau belajar berapa menit? Udah 10 menit. Enggak. Rekomendasi. 45 menit. Oh. Itu maksimal. Kemarin itu kita sampai 2 jam. Iya. Itu sulit lo mempertahankan apa yang namanya? Flow. Bukan. Antusiasme obrolan kita. Iya, itu sulit loh. Nggak mudah loh antusias selama 2 jam. Iya. Berarti lu nyolot. Emang rencana bakal aku cut videonya. Nggak, jangan jangan. Karena aku yang upload. Enggak. Akhirnya. Iya. Udah. Pokoknya kalau episode-nya nggak nyampe 2 jam, berarti ulah dia waktu Iya. itu. Iya, udah. Tapi Dan jangan. menurutku sih nyolot itu kalau yang nyebelin ya, itu adalah orang-orang yang kayak ya yang lu bilang tadi itu. Jadi dia nggak ngerti, tiba-tiba dia ngomong. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang dia ngomong biasa nyolot sebenarnya. Menurut gua, lu tuh ada satu kata yang lebih cocok buat lu. Apa? Persisten. Iya sih. Apa itu bersih? Persisten. Lu kayak kekeh. Kuat hati, kuat hati. Kekeh. Itu bukan nyolot. Itu bukan nyolot. Kuat hati. Iya. Sama-sama nyebelin sih. Iya, enggak persisten saja. Ada beberapa, ini aku bagi ya sekaligus menjadi pendidikan bagi orang ya. Ada beberapa orang yang menurutku annoying. Jadi nyolot itu kan annoying sebenarnya. Iya. Ya. Aspek annoying-nya lah ya. Annoying. Contoh misalnya kayak gini ya. Misalnya ya, ada orang yang nyari aku, misalnya ya. Tiba-tiba dia tahu bahwasannya aku ada di sini nih, dia nyamperin tanpa terus kemudian tahu kondisiku seperti apa, gak berusaha empati. Tiba-tiba dia nanya begini, Ustadz, hari ini kosong nggak? Nah itu bagiku itu annoying tuh. Paham gak sih maksudnya? Atau orang yang WhatsApp, kita belum kenal ya. Kalau lu yang nanya gue, Ustadz hari ini kosong nggak? Gue seneng dengan senang membalas. Tapi ada orang yang baru kenal, Ustadz hari ini kosong nggak? Aku dalam hati pikir, dia pikir kita tuh kosong ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kosong, emang aku mau ngurusin urusan lu. Gue mau istirahat lah kalau gue kosong. Paham gak sih maksudnya? Nah jadi itu menurutku sih annoying sih kayak gitu-gitu. Jadi annoying itu adalah kalau sana dia dalam tanda kutip ya nggak tahu diri sih. Nggak tahu diri. Tidak sadar posisinya. Iya, tidak benar, tidak sadar posisi. Itu bagus karena bisa jadi ada kalau istri kita yang nanya gitu, istriku nanya, "Biar ini kosong nggak?" Masa aku annoying? Iya. Masa enggak kan, tapi itu sebuah keinginan dia untuk bisa pergi sama aku dan segala macam. Iya. Nah, artinya kalau misalnya lu nggak sedekat itu sama kita, lu kayak yang kemarin mungkin nyolot mungkin. Tapi lu lihat nggak kemarin sama Stephen Wongso? Kemarin? Kemarin sama Stephen Stephen Wongso. Wongso, Pas episode kita sama kemarin. Stephen Wongso. Oh. Episode kemarin. Iya. Episode kemarin. Episode kemarin. Iya. Oh kemarin. Oh iya sama Stephen Wongso. Iya, Pak. Iya tuh, episode kemarin enggak apa Sat. Biarin dia. Ya, jadi pas sama-sama Stephen Wongso. Nah, itu kalau dipahami netizen, bisa jadi netizen salah paham, dikira dia nyolot sama lu. Iya, itu bisa aja loh. Bisa aja. Oh. Lu nggak sadar tadi dari tadi dia nyolot sama lu.
Siapa? Dari pas Steven. kemarin dia dari awal nyolot sama lu sadar tadi gak? kemarin ya. Iya. Pas syuting lu sadar Enggak sadar. Nah, tuh kan. Padahal sebenarnya itu bisa aja disalahartikan. Iya. Padahal enggak, karena kita udah dekat kan. Gitu. Itu. Ini ada dalilnya gue nyari. Kata ChatGPT ya. Tiba-tiba dalil. Tegasnya. Yang ada di Luqman 18. Loh, Mantap. Kristen. Lukman. Lukman. Nih. Di Lukman. Kristus ada Lukman. Kalau Lukas. Oh, Ya Gila, Allah. dia nama suratnya aja. Dia Lukas sama Lukman kan. Itu beda sama di Luke doang. Iya, tahu nggak kalau di Star Wars namanya Luke Skywalker. Iya, Kalau Lukas. di Muslim jadi namanya Lukman. Iya. Nih dia bilang yang paling mendekati gini, gue cari tentang nyolot. Cuma Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Terus Iya. dia definisikan nyolot sama dengan ekspresi sombong intelektual dan moral. Itu tidak di lu bukan Iya. nyolot karena lu tidak menunjukkan Intelektual kesombongan dan moral. apalagi intelektual. Dan moral. Adalah segini. Tapi kan lu kan lebih ke lu penasaran Iya. tanya. Kita potong. Diam dulu Iya. sampah gitu Iya. kan. Iya, enggak kok. Kita semua enggak, masih ya, respect kita- lu. Tenang. Kita semua sangat senang dengan Kita- kehadiran lu di iya. sini. Oke. Iya. Jadi kan kita mau melanjuti part Iya. 2 nih Nah. dari Iya. hukum menantang Islam. Oke. Ya. Tadi ada pertanyaan yang masih gantung Yang ya dari kemarin. Koi ya? Iya. Lu Tentang katanya Quran. Iya, Oke. iya, iya. apa? Dari Saya situ dulu. pernah Ah. mendengar Oke. dari orang yang mempelajari Quran. Dia bilang Quran itu tidak sepenuhnya asli. Ada. Alasannya. Dia bilang ketika di zamannya Utsman pertama kali dikitabkan, Dikumpulkan. dibukukan Iya. itu ada beberapa bagian yang dibuang tuh ada. Kata dia seperti itu. Ya. Nah, sampai di mana kebenaran statement itu tadi? Iya. Kita pernah bahas di season 1 kan yang dimakan kambing itu juga. Ya, yang dimakan Tuh, kambing. nggak dengerin Koi. Katanya Kan udah lu- emang lu lupakan. ingat? Hah? Gue mah nggak semua tag ada kan gue Iya. Jadi artinya kalau sesederhana sih iya sih dia benar. Dia kan kemarin belum sama kita. Iya, nggak gua semuanya nggak kan. dengerin Iya, semuanya. benar juga sih. Kalau Jadi dulu baru. sebenarnya kalau itu dilihat adalah pada saat pengumpulan itu sebenarnya yang dikumpulkan adalah memori sebenarnya. Oke. Nah sehingga para penghafal Quran itu memorinya terus kemudian digali dan dikonfirmasi antara ada yang hafal bagian ini, ada yang hafal bagian ini, dikonfirmasi dan akhirnya semuanya terus mendapatkan semacam kayak 30 juz yang sekarang. Oke. Nah sisanya kalau ada bacaan-bacaan yang berbeda atau misalnya ada diksi-diksi yang berbeda selain daripada yang sudah dikumpulkan itu yang dibakar dan dibuang. Jadi bukan bagian daripada Al-Quran, tapi Oke, yang berbeda daripada yang sudah diverifikasi. Itu yang dibuang. Dan Saya dibakar. udah jadi nih kan. Iya. Datang, Nah. ini ada lagi. Tapi kok Iya. ini dia stand alone lah. Iya. Berdiri sendiri, nggak nyambung kemanapun, nggak Betul. jauh kemanapun. Iya. Berarti dianggap bukan bagian. Contoh misalnya kayak gini aku bilang, sesungguhnya matahari itu terbit dari timur dan akan tenggelam di barat. Ketika kita semua dengar nih 3, ulangi. Ayo loh. Ayo loh. Itu basic banget loh. Sebenarnya matahari terbit. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Tapi kalau misalnya Ulangin dulu, jangan kebiasaan Kita kayak udah gitu. tahu modus operandi Iya, lu. dalam nih. Lu tuh ahli belok lah. Iya. Kalau nggak bisa tuh Sesungguhnya gitu. matahari itu terbit dari barat dan akan tenggelam di sebelah timur. ya paham. Ulangin Bukan. dulu. Ini kan mau ada Oh ujungnya. iya, Simulasi. sesungguhnya matahari terbit dari barat Matahari itu Kiamat dong. terbit dari timur. matahari terbit dari timur dan, Dan akan tenggelam. dan akan tenggelam di barat. Nah, contoh lu ulangin lagi misalnya. Sesungguhnya matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, Salah. Berarti aku mau aku misalnya ngomong tadi ada berbeda dikit. Ada Nah, distorsi-distorsinya. setelah aku verifikasi sama orang, ini ada yang bilang ada sebelah, enggak ada sebelah. Ternyata dikumpulin, ternyata memang orang ngafalin nggak ada sebelah. Berarti yang di sebelah itu dibuang. Oh, Artinya, jadi orang ngafalin, benar-benar ngafalin udah diverifikasi 30 juz dan itu sudah melalui, bayangin ya, kalau hadis aja dikatakan sohih. Kalau seandainya ada 10 dari 10 periwayatan misalnya, semuanya masing-masing periwayatan satu generasi ada 10 orang misalnya, dan akan dibawanya 10 orang lagi, di bawah 10 orang baru terus kemudian jadi hadis sahih. Bayangin Quran lebih ketat daripada itu. Oke. Jadi itu kira-kira. Kalau misalnya orang yang ditanyain pikun gimana? Nah. Dia lupa. Bener, itu dalam hadis aja. Begitu pikun langsung bener-bener ditandain tuh. Ditandain sama sama perawinya. Contoh kayak gini, jangan kan pikun ya. Dia kayak gini, ada orang Imam Bukhari nyari tahu, Rasul, kamu pernah dengar Rasul bilang apa? Aku pernah dengar Rasul bilang gini. Dicek sama nih kayak yang lain nih. Oke, pas dia mau pergi, dia ngelihat orang itu lagi.
Apa maksud? ke kuda. Kudanya datang nggak dikasih makan. Nggak dikasih makan, coret. Itu kejadian tuh benar. Jadi dia melihat perlakuan orang ini pada hewan pun ketika tidak adil, langsung diragukan tuh orang. Apalagi dia suka pelupa ketika tua, itu dikasih catatan. Orang ini adalah orang yang kuat hafalannya, namun ketika di akhir tua dia pikun. Itu dikasih catatan. Itu ada bukunya tuh tentang para orang-orang yang meriwayatkan hadis yang punya catatan. Oh ini untuk khusus hadis. Hadis. Kalau Al-Quran? Lebih parah lagi. Ya, pasti lebih ketat lagi lah. Lebih Lebih parah lagi. Berarti kalau ada orang yang pikun langsung nggak diterima, ditolak. Tapi berarti silsilah dari Al-Quran itu yang nulis itu siapa sih? Sebenarnya di dalam tradisi orang Arab tidak ada orang yang tradisinya nulis, tradisinya ngafal. Jadi tradisinya dari kuping ke mulut. Misalnya contoh kayak tadi ya, itu kalau aku sama orang Arab zaman dulu, mereka tuh langsung bisa hafal per koma per titik. Dan itu ketika turun surat daripada Rasulullah, Rasul baca, mereka langsung ngafalin saat itu juga ada beberapa. Kenapa kita nggak ada punya kemampuan itu? Punya. Oh siapa? Punya. Orang Cina sebenarnya awal belajarnya adalah ngafal. Ngafal peribahasa. Pernah lihat nggak orang sesungguhnya? Iya, kayak itu Master Uguay kan kalau menyampaikan itu kan kayak peribahasa kan, Iya, menyampaikan peribahasa bahasa Cina tuh sebenarnya dibacain gitu maksudnya, dihafalin. Nah, itu awalnya hafalan. Dan orang-orang Cina sendiri walaupun dia tidak ngafalin peribahasa, dia sudah ngafalin kata-katanya. Lu tau nggak ada berapa huruf di dalam bahasa Cina? Aja di pribumi ini. Ayo. Susah. Pasti dia nanya yang lain lagi. 3.000. Ternyata nggak semua Cina-Cina ya. Iya. 3.000 itu yang lu perlukan untuk bisa baca koran. Oh. Tapi totalnya itu kalau nggak salah ya 9.000-an karakter. Oh gila banget. Masing-masing 9.000 ini berbeda-beda cara untuk nulisnya, stroke-nya berbeda-beda. Kalau misalnya lu bisa 3.000, lu udah bisa baca surat kabar. Kalau lu bisa misalnya 1.000 ya udah percakapan sehari-hari lah, kira-kira gitu. Nah artinya itu Cina tuh berarti hafalan semua. Dan banyak sekali negara-negara ataupun bukan negara ya, kebudayaan culture yang memulai berdasarkan hafalan. Lu pernah dengar ini nggak? Taksonomi Bloom. Tahu. Iya, jadi Bloom's taxonomy itu yang paling awal adalah remember. Cara untuk mengingat dan mengaktifkan kembali ingatan itu penting banget dalam pembelajaran. Oke. Tapi itu menurut gue membuka celah gak sih? Pernah nonton film The Book of Eli gak? Tahu. Belum. Dia kan kayak dia bawa udah kit, post apokalips dia post-apokalips, tugasnya semua orang menyampaikan cari ini kan. pedoman hidup di dunia yang udah hancur gitu. Terus dia udah berjuang gitu sampai akhir. Di mana kitabnya? Di sini. Terus dia bacain dari awal sampai akhir. Betul. Hal pertama yang muncul di kepala gue waktu itu, yakin ini benar gitu. Iya, siapa yang bisa klaim? Itu dia. Iya. Betul. Gua kira sebenarnya kalau dari scripture gitu ya, yang paling valid harusnya misalnya temu arkeologi di batu-batu terus ada tulisan kayak gitu. Betul. Jadi nggak ada misinterpretasi, bukan? Ya miskopi lah gitu. Ya. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwasanya hafalan orang-orang pada saat itu lebih kuat daripada tulisan. Karena tulisan justru bisa hilang. Tapi apa yang di kepala itu nggak bisa hilang. Nah itulah memang orang-orang Arab biasanya menghafal sebenarnya. Nah hanya saja memang betul kata lu, beberapa juga mereka tuliskan di pelepah korma, dituliskan di kulit-kulit binatang dan dituliskan di kayu. Nah maka ketika pengumpulan itu juga menjadi sumber otentik juga untuk diverifikasi. Misalnya ayat ini ternyata sudah dituliskan, nah maka mereka ini. Tapi tradisi menulis itu nggak ada di Arab. Di Cina tradisi menulis sudah ngeri banget tahun 600-an. Tapi di Arab tradisi menulis itu tidak terlalu bagus gitu maksudnya. Berarti yang nyebarin itu ya nabi-nabi itu ya? Iya, nabi-nabi. Dan ini menariknya ya. Coba kita lihat. Aku tadi bilang ya bahwasanya Al-Quran itu menyebarnya dari kuping ke mulut. Sekarang aku mau nanya, gimana cara kita belajar sekarang? Baca Tulisan. buku. Dari kuping ke mulut atau dari mata Dari mata. ke mulut? Mata ke mulut. Lebih efektif mana? Mata ke mulut atau kuping ke mulut? Saya sih kuping. Sebenarnya kuping sih. Iya. Karena bayi berusaha untuk membaca, bayi berusaha untuk ngomong, untuk belajar apapun itu dari kuping ke mulut. Makanya ada penelitian tuh. Kalau seandainya kita tuh mengaktifkan kuping itu langsung ke otak. Tapi kalau kita mengaktifkan mata itu bisa jadi kita banyak distract-nya. Iya itu. Karena mata kita tuh ganggu sebenarnya dalam belajar sebenarnya. Makanya orang sering dengerin kalau apalagi cewek itu lebih mudah banget belajar dari auditori daripada dari visual. Kuping ya. Berarti aturan-aturan gitu awal juga dari hafalan gitu. Aturan yang mana? Aturan-aturan Islam kayak Aturan-aturan Islam pada umumnya sudah bentuk tulisan karena sudah Oh, berkembang. Yang mana nih aturan Quran mana kan. fatwa Kalau- tadi?
Dari awal kayak misalnya poligami 4 orang. Oh iya, benar. Semuanya bentuknya adalah dari kuping ke mulut. Itu hadis ya? Apa Quran yang 4 orang itu? Hadis. Hadis kan? Al-Quran membatasi 4, hadis mengatur tentang poligami. Soalnya fair gak sih kalau gue bilang yang paling nggak bisa, yang paling mutlak itu Al-Quran, yang kedua hadis, baru yang ketiga fatwa. Mazhab. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah menurut para ulama kayak ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu beda sama fatwa. Jadi beda. Ilmu tafsir itu jadi kayak ilmu-ilmu yang membuat kayak ini kapan turunnya, kenapa, ada konteks apa dan segala macam. Berarti ilmu tafsir tidak digabung di Al-Quran? Tidak digabung di Al-Quran. Jadi ada 3, Al-Quran, hadis, sama ilmu tafsir. Iya, gampangnya ilmu tafsir itu ada di situ, ada sejarah, di situ ada asbabun nuzul dan segala macam. Tapi subjektif nggak itu? Misalnya kalau di level hadis pun walaupun ada yang bisa diverifikasi atau enggak, sifatnya kan enggak subjektif berdasarkan siapa yang menginterpretasi, sesuai dengan ucapan kan. Betul. Kalau tafsir masih bisa subjektif. Sangat subjektif. Sangat subjektif. Tafsir tuh ulama yang tafsir. Tafsir itu ulama. Jadi tafsir itu ada nanti sudut pandang. Tapi fakta-faktanya kan lengkap ya. Misalnya contoh kayak ini konteksnya diturunkan ketika ini ketika ini. Nah terus baru ketika dibahas sangat subjektif. Dan itu penting banget subjektivitas itu. Karena nanti ada ketika dia bahas berdasarkan leksikal dari segi gramatika bahasa. Ada yang dia bahas berdasarkan sejarah. Ada yang dia bahas berdasarkan misalnya kayak apalagi ya, hubungannya dengan ayat Quran yang lain dan segala macam. Jadi memang subjektif. Dia bias orang yang menafsirkan itu sangat besar sekali. Dan itu yang menariknya. Jadi gini contohnya ya. Di dalam Al-Quran misalnya contoh gini, Allah katakan kalian akan menyaksikan bahwasanya Allah akan memperlihatkan kepada kalian bahwasanya Bani Israel akan membuat 2 kali kehancuran di atas muka bumi. Jadi 2 kali kehancuran. Coba bayangin ya, kalau Anda adalah seorang ulama yang hidup di zaman itu, di zaman tahun 800 atau tahun 700 lah. Ketika Anda dengar Bani Israel menghancurkan dunia 2 kali atau membuat kerusakan 2 kali. Menurut lu apa kira-kira? Ya pasti kita bukan mufasir ya, tapi kira-kira menurut lu apa? Lu akan googling dong. Iya benar. Kapan dia menghancurkan? Berarti lu akan dapat kisah yang sekarang atau yang masa lalu, benar nggak? Maka ulama zaman dulu mengartikan 2 kehancuran adalah di sini dan di sini, semuanya di masa lalu. Tapi kalau misalnya dia hidup di zaman sekarang, kira-kira dia bilang kapan tuh? Saat ini. Ini nih. Paham maksudnya? Enggak. Nah jadi subjektif. Jadi ini. Kalau andaikan misalnya contoh misalnya gua kasih tahu nih, bagi lu lebih bagus dikasih skincare atau dikasih buku? Skincare. Betul, itu namanya subjektif. Karena menurut lu yang mana yang lebih bagus sangat dipengaruhi oleh pengalaman lu ketika melihat sesuatu. Tapi kalau aku dikasih skincare sama buku, aku pilih mana? Buku. Bagus. Aku nggak pernah pakai skincare. Subjektif. Nah itu subjektif. Nah penafsir ini ketika ngelihat ayat-ayat Al-Quran itu memang pasti akan ada biasnya. Walaupun dia berusaha untuk netral, tapi pasti ada biasnya. Tapi dari titik itulah aku misalnya selaku orang yang baca Quran, kalau aku mau cari secara makna bahasa, aku akan lihat tafsir yang ini. Kalau aku mau cari tentang yang lebih umum, aku cari yang ini. Bentar, tafsir ini tuh maksudnya ada bukunya? Ada. Dan ini direcognize secara global? Atau direcognize secara global. Penciptanya siapa? Orang-orang ulama-ulama tafsir. Macam-macam, nggak di satu Ustadz orang. Boleh kasih contoh nggak satu yang paling banyak penafsirannya? Ibnu Katsir. Itu yang paling umum. Dia ngumpulin pendapat-pendapat banyak, lalu kemudian dijadiin satu. Contoh kata-kata misalnya kata-kata apa ya misalnya ya yang ditafsirkan misalnya watini wazaitun misalnya. Nah terus dikasih tahu watin itu adalah buah tin, wazaitun adalah dan juga pohon zaitun. Dikatakan menurut pendapat ulama ini buah tin adalah kota Damaskus, zaitun adalah kota Palestina misalnya, kayak gitu misalnya Baitul Maqdis misalnya. Nah berarti watini wazitun adalah merujuk pada daerah ini. Waturisinin dan juga Gunung Tur yang disebut dengan Gunung Tur ada di Sinai. Wahadzal baladil amin yang dimaksud adalah Makkah dan Madinah. Kayak gitu kira-kira. Dan itu menurut satu penafsir. Satu penafsiran. Ada penafsir lain yang mengartikan berbeda. Betul. Dan itu tertera secara global dan orang bisa memilih apa dipilihkan oleh orang bisa memilih. Terus kalau sesat gimana? Nah, ketika sudah melalui proses yang benar, seperti yang kita omongin tadi, dia nggak akan sesat.
Kan pendapat. Proses yang benar tuh melewatin ulama-ulama. Proses yang benar tuh dia sudah memahami Quran, sudah hafal Quran, sudah paham bahasa Arab, sudah paham hadis, melakukannya dengan cara yang benar, melihatnya. Siapa yang nilai? Nah, tapi kan dua yang berbeda itu pasti sama-sama udah hafal Quran. Betul. Iya, terus gimana? Betul. Berarti memang nggak ada benar dan nggak ada salah. Ini beda sama Quran yang mutlak satu harus persis sama. Iya. Kalau ini beda. Bisa beda-beda kan. Jadi ini versi menurut keyakinan saya. Iya. Kayak misalnya Ustadz Feris kalau mau lihat dari ketepatan bahasa segala macam pilih yang ini, kalau dari sisi sejarahnya pilih yang ini. Iya, kita bisa ngelihat kaya gitu maksudnya. Iya, jadi lebih ke bukan nyari yang bener yang mana, tapi masukin sebanyak mungkin point of view. Dan nggak ada pedoman untuk kita memilih tafsir. Betul. Nah, pertanyaannya ini kan pasti pernah kepikiran gak ya di Quran bahwa ini bakal ditafsirkan berbeda dan dijadiin pedoman di Al-Quran nomor 1 nih untuk cara menanggapi tafsir yang berbeda. Bagus banget. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat dan ada ayat-ayat mutasyabihat. Kata di dalam Al-Quran itu muhkamat artinya hukumnya sudah pasti. Jelas mutasyabihat bisa ditafsirkan berbeda. Oh memang kan udah ada sudah diberi ruang. Iya, jadi silakan sudah diberi ruang kalian untuk itu. kalian di sini kalian udah jelas ya. Kalau di sini kalian silakan berimprovisasi untuk menemukan. Makin kesini makin gua ngerasa Islam gak sekaku itu ya. Memang. Berarti memang banget. Soalnya kalau di season 1 gua masih berpendapatan bahwa ini agama yang sangat kaku, sangat ketat, sangat strict gitu misalnya. Yang ibaratnya nggak mau tahu lah umatnya di generasi mana, ternyata oke juga ya. Tapi di season ini Feren masih merasa orang Islam tidak bahagia. Misalnya kan simplifikasi ya karena nggak bisa makan babi. Iya. Tadi kan dia waktu. kasihan banget orang Islam. Misalnya contoh kayak gini ya misalnya, lu pernah lihat ada orang Muslim yang cadaran nggak? Cadar pakai cadar. cadar. Pernah pakai kayak ninja Hattori. Nah, jadi kalau kita lihat itu memang penafsirannya ada dua. Misalnya contoh di dalam Al-Quran cuma dikatakan gini. Diperintahkan bagi perempuan-perempuan untuk menutupi seluruh aurat tubuhnya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Jadi tutuplah diri kalian dengan jilbab kecuali yang biasa nampak daripadanya dengan kerudung kecuali nampak daripadanya. Jadi semua bagian tubuh adalah aurat kecuali yang biasa nampak. Nah yang biasa nampak apa tuh? Mata itu bagus. Mulut bagus. Yang mana nih, mata atau mulut? Oh, pilih salah satu. Kalau yang pakai cadar cuma kelihatan matanya. Nah, itu pendapatnya Ibnu Mas'ud. Salah satu ulama bilang seluruh tubuh perempuan aurat kecuali yang biasa tampak adalah matanya aja. Berarti semua aturan-aturan itu, misalnya gini, di tahun tiap tahun tuh bakal ada tafsiran baru nggak? Enggak setiap tahun. Enggak. Ini bukan handphone ya. Maksudnya kayak berarti orang bisa semena-mena bikin tafsiran aja terus jual di Gramedia. Bisa. Ya lu bisa. Cuma lu siapa? Sampai bikin orang kualifikasi lu apa? Bisa aja. Kayaknya kita udah main di ranah ini deh. Let's say tafsir kan udah level 3 nih. Iya. Yaitu dari sumbernya pemahaman beda. Terus yang menjadikan aturan fatwa itu nomor 4. Fatwa itu nanti di bawah tafsir. Ya, di bawah tafsir. Betul. Dua tafsir. Tafsir itu kan soalnya ada nomor satunya nih, dipahami. Iya. Tapi untuk dijadikan aturan tanda kutip aturan baru. Iya, iya kan? Itu dari fatwa. Itu fatwa, anggap itu keempat. Baku kan? Iya. Ya bisa dikatakan kan begitu. Salah satu yang ekstrim kita udah bahas di part 1 tentang kopi. Iya. Ya kan kopi pasti diharamkan itu kan. Nah ini yang menyeramkan nih. Karena sampai sekarang kan masih ada yang jadi perdebatan. Kayak alkohol. Homer. Coba deh mulai dari sana deh. Soalnya beberapa health benefit nih. Gue bahkan disaranin waktu itu sama mama sebelum mama ini. Iya, sebelum mama hijrah. Minum wine. 1 shot. Tiap malam gitu. Untuk ada health benefit. Ada health benefitnya untuk vascularity dan lain-lain gitu. Kayak orang-orang Cina ketika habis melahirkan minum arak merah kalau nggak salah ya. Arak merah, arak putih kalau nggak salah. Apalah pokoknya. Minum dulu Bibi. Iya gitu kan ya. Habis melahirkan. Supaya ininya perperutan bersih lagi ya. Bersih lagi kan benar. Lambungnya bersih lagi, rahimnya segala macam. Emang air ke rahim. Lambung ya. Nah, jadi artinya ini salah contoh. Kayak tadi cadar tadi ternyata ada yang berpendapat cadar itu wajib. Karena yang mengartikan aurat perempuan itu semuanya kecuali matanya misalnya atau seluruh bagian tubuhnya. Ada yang berkata kayak Ibnu Abbas, enggak perlu nutup semua karena yang biasa tampak itu adalah tadi wajah dan telapak tangan. Jadi lu ngelihat misalnya kayak istriku misalnya Ummu Alilah dia kelihatan
tangannya kelihatan, wajahnya kelihatan, dan itu sama-sama boleh tuh, karena sama-sama tafsir kan gitu kan ya. Nah kalau dalam perkara alkohol ini juga sama nih. Kita lihat ada beberapa ulama-ulama memberikan dalam tanda kutip fatwa yang berbeda atau tafsir yang berbeda gitu kan ya. Tapi fatwa yang berbeda harus berasal dari tafsir yang berbeda. Bisa jadi salah satunya. Jadi tapi bisa independen. Sama pun boleh kan? Sama pun boleh. Tapi fatwa itu pasti, apa asal usulnya pasti dari tafsiran? Apa bisa fatwa berdiri tanpa tafsiran? Fatwa itu dia mempertimbangkan banyak hal. Ada tafsir, ada sejarah, ada asbabun nuzulnya juga, ada hadisnya juga, ada Qur'annya juga, semua digabungin jadi satu jadi fatwa. Berarti biasanya salah satu acuannya tafsir. Tafsir. Jadi tafsirnya apa misalnya. Nah, khamar misalnya dimaknai sebagai sebuah proses yang melibatkan manusia dalam fermentasi anaerob. Gambarnya seperti itu. Nah, setelah fermentasi anaerob muncullah namanya khamar. Ciri-cirinya menurut para ulama tafsir adalah misalnya yang dibahas punya gelembung itu yang menandakan bahwasanya dia tuh kayak air mendidih tapi nggak mendidih gitu. Itu fermentasi anaerob yang kalau nggak salah ya. Nah, sehingga terus kemudian ketika difatwakan muncul pertanyaan kan. Dari tafsir tadi difatwakan muncul pertanyaan. Kalau gitu gimana duren? Duren kan juga punya apa namanya alkohol. Ya, parfum juga pakai alkohol. Nah, setelah itu etanol. mereka baru memfatwakan. Oh, kalau dari alami nggak ada masalah. Selama dia tidak terbentuk sesuatu yang memabukkan. Nah, enaknya di zaman sekarang itu diteliti yang memabukkan itu apa? Ternyata bukan alkohol. Lain kan? Etanol. Tapi di zaman itu kan gak ada etanol. Pantes ada yang mabuk etanol tuh. Yang gue paham tuh itu. Yang gue paham tuh Bukan. itu. Khamar itu konsepnya kalau memabukkan dan kenapa itu dosa gue ngerti karena menghilangkan akal. Dan Islam kan sangat akal kan. Tapi apa yang menghilangkan akal itu kan gitu kan ya. Contoh kayak gini. Alkohol dalam bahasa Indonesia beda dengan alkohol dalam bahasa kimia. Karena alkohol itu gugus. Gugus itu gimana ya ngomongnya? Gugus itu ini senyawa kimia nih. Kalau ada ditambahin alkohol, dia jadi namanya senyawa alkohol. Kalau senyawanya C-nya satu, namanya kalau nggak salah metanol. Kalau dua namanya etanol kalau nggak salah. Nanti benerin ya kalau ya yang salah ya. Pokoknya tergantung C-nya lah berapa. Ada etanol, ada metanol, ada segala macam lah ya. Nah, setelah diteliti dalam khamar yang lewat fermentasi itu yang banyak adalah etanol. Nah, contoh lagi misalnya ya, kurma. Kurma itu di zaman Rasul, ini aku spill minuman kesukaan Nabi yang teman-teman bisa langsung coba malam ini juga. Minuman. Dan aku udah tes. Apa? Susu kurma? Bukan. Apa? Bener-bener ketika aku tes, badanku itu benar-benar langsung kayak mendapatkan tenaga tambahan. Dan tenaganya nggak habis-habis. Nih, gua spill ya. Pakai kurma 7 biji atau yang ini yang ganjil. Kalau bisa pakai kurma ajwa. Coba kurma ajwa. Coba. Nah, bedanya tau gak kurma ajwa? Ada bedanya nih, satu sukari. Loh, ini satu ajwa. Iya, beda-beda. Beda-beda. Nah, kurma ajwa itu lebih hitam gitu ya. Nah, coba buka deh. Buka. Nah, lu makan boleh sih. Kan lu kan nggak puasa. Lu puasa santai. Ya, lu makan aja. Nih, Feren mau makan depan kamera takut dihujat. Iya. Pokoknya hidupnya isinya takut semua aja. Nah, tapi lu lihat nih warnanya beda gak Fer? Warnanya beda. Iya, warnanya beda. Kurma ajwa paling hitam ini. Nah, katanya ajwa ini adalah kurma khusus nih. Kenapa? Kenapa? Jadi gini, kalau tadi resepku ini, lu bisa pakai kurma apa aja. Tapi kalau misalnya lu punya ajwa, itu lebih prefer. Kenapa? Karena kurma ajwa ini kurma khusus kesukaan Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad suka kurma ajwa? Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah tuh memang tempat pertanaman kurma. Jadi satu kota itu banyak banget pertanaman kurma dan Nabi itu spesifik makan kurma ajwa dan ngasih satu hadis. Hadisnya adalah siapa yang setiap pagi hari makan 7 butir kurma ajwa maka akan terbebas daripada sihir. Sihir. Zaman dulu percaya sihir. Zaman dulu bukan zaman sekarang juga ada sihir. Sihir, dukun. Sampai sekarang dukun sihir. Tapi dukun bukan sihir ya, sihir yang kita maksud. Magic lah, black magic. Nah, itu untuk supaya bagus 7 butir. Nah, contoh ya, lu ambil 7 butir. Ini resepnya ya. Lu buka jadi 2, belah jadi 2. Lu masukin di satu wadah gitu storage. Buka tuh supaya nanti dia bisa kena air. Terus lu masukin air, airnya nggak usah panas. Kalau mau panas juga boleh. Terus lu tutup malam ini. Nanti pas subuh lu baru minum. Gak usah di blender, gak usah dipapain. Gak usah.
Terus jadi minuman jus buat ngilangin sihir. Iya, infuse water. Gue pertama kali denger kurma infuse. Infuse kurma water itu. Nah itu bentuknya kayak gini hitam. Coba lu makan Hitam enak. banget. Dan enak. Tau nggak enaknya ini apa? Makan aja. Iya. Ntar kalian pengen. Enggak. Iya kita pengen sih, tapi kita puasa. Iya. Oh iya, kalian menantang diri kalian buat apa? Iya, Coba bukan menantang, enggak mesti karena ini menantang judulnya lu jadi bilang menantang. Enggak, kita masuk. Iya, ini makan namanya ya. Iya, coba. Iya. Nanti gua kasih tahu karakteristik rasa kurma ajwa. Tahu nggak? Enak. Itu kalau manis, tapi nggak terlalu manis. Iya, manisnya pas. Karena kalau lu makan kurma yang lain, sukari itu dari kata sugar. Oh, artinya itu tuh sukari yang di sana. Sukari. Sugar dari sini katanya. Sugar. Dari kata bahasa Arab sukar. Oke. Artinya manis banget. Kalau khalas? Khalas aku nggak tahu, mungkin artinya habis mungkin ya. Karena mungkin kalau ditawarin itu habis semua. Habis semua. Oh, berarti dia itu kayak pure nggak ada gula. Iya, dia nggak pakai gula tapi udah tebu manis. maksudnya. Nah, dan gulanya ini sangat bagus karena dia bisa langsung menggantikan ketika lu lagi puasa dan antioksidannya tinggi banget. Berarti di perkumaan standar tertingginya kastanya Ajwa. Betul. Oh ya? Jadi Ajwa ini kayak kasta paling atas karena disukain Nabi. Betul. Siap. Ajwa Shihab. Yang gua mau kasih tahu adalah ketika lu bikin tadi itu namanya adalah nabis. Oh. Nabis namanya tadi. Nama minuman itu. Nama minuman. Sebenarnya yang terjadi adalah itu fermentasi ringan. Itu fermentasi ringan. Ada nggak orang yang eksperimen kurma difermentasi jadi homer? Loh, di zaman Rasulullah homernya salah satunya jadi dari kurma. Oh. Kan semua karbohidrat difermentasi jadi homer. Iya kan? Nah, kalau itu gimana tuh dari makanan favoritnya? Nah, makanya nabis ini tidak boleh lebih daripada sebentar. Gua cek ya. Kalau nggak salah 2 hari sih, ntar gue cek. Makanya disarankannya malam bikin, subuh minum. Sekitar 12 jam sampai 16 jam. Iya, usahakan jangan lebih dari 24 jam lah ya. By the way, ini kurma Ajwa dari Timur Tengah. Oh, dari Timur Tengah. Iya. Timur Tengah ini apa nih maksudnya? Ustadz, Ya, Timur Tengah itu adalah Middle East. Oh, iya, enggak, maksudnya Middle East. Timur Tengah tuh daerah Timur Tengahnya atau nama brandnya kan? Nama brandnya. Oh. Nih, Lucu dari sama Timur brand Tengah. ya. Nah, Iya. batasnya ya 1 sampai 2 hari. Tapi biasanya kalau udah 2 hari udah mulai muncul rasa-rasa kayak tau kan ya? Iya. Kayak gas. Nah, tidak boleh lewat daripada 3 hari. Jadi setelah 3 hari dia mulai muncul tadi homer yang memabukkan itu. Nah, makanya menurutku ya itu cara baru sih. Karena terus terang ya, aku kadang-kadang bertanya-tanya gini, kenapa kita harus infuse? Kenapa nggak langsung makan aja? Pertama, karena ada proses fermentasi itu. Iya. Gitu maksudnya. Yang kedua adalah Rasul melakukan itu. Yang ketiga, aku udah coba enak banget serius. Oke. Lu bisa langsung bikin di rumah. Dan itu rahasia kenapa aku bisa sampai ya. Kadang-kadang kalau aku mau lagi stres, bukan stres sih, lagi mau cutting ya. Aku serius. Aku minum itu nabis, malamnya aku buat, pagi-paginya aku minum, aku nggak sahur sama sekali. Nggak sholat? Nggak sahur. Sahur. Nggak sahur. Dan kata Rasulullah, sahurlah walaupun hanya dengan segelas air putih atau ketemu kurma makanlah. Jadi itu juga sunnah untuk berbuka dan juga sahur dengan kurma. Ini bagus Jadi banget buat hampers ya. ternyata- Kalau gitu. Iya. Ceritanya Iya mantap. sih. Dan kalau ini juga udah memang dibuat untuk kurma kan? Kurma iya. dibuat untuk Buat hampers hampers, kan? iya. Packagingnya juga cakep Pol. Ya, gue suka nama brandnya Timur Tengah. Timur Tengah. Iya. Jadi dia juga ada granola by the way. Nah, Terus granolanya Nah ini kalau itu Ini subuh gua favorit ada saya. sorry ya Kasih subuh lihat. subuh udah gua mereka makanin Saya belum waktu ngicip sahur. sama sekali padahal. subuh Gue sahur ini doang. Wah ini kenapa gue bawa? Karena nanti tapi buat buka. kalau ini lu sahur pakai dulu seret. Bener. Buat nabis. Iya, udah makan ini buat minumnya nabis. Nah, Wah, prima. langsung. Langsung. By the way, itu harusnya kita gantian. Gue punya 2 yang ini. Ini Yang itu. Nah, lu Itu kan ada yang rasa silakan. kurma lu nggak sudah sih? habisin 1. Iya, ini Rasa kurma. mango yogurt. Iya, aku pernah nyobain mango enak Pol. Yang gue kaget harganya sih untuk segitu. Emang ada harganya ini? Murah banget sih ini. Murah banget. Berapa? Murah banget Ini kan sih. gue dikasih soalnya sama kemarin sama lu. promonya sih berubah-berubah. Kalian cek aja di e-commerce di mana? Kalau mereka mau cek. Bisa klik link di deskripsi. Oke. Ada di e-commerce juga semuanya. Jadi kalian bisa beli buat hampers juga. Siapa yang mau makanan Nabi bisa beli lewat sini. Bisa sih. Ini baru jualan agama tuh ini.
ini orang nih. Siapa mau makanan Nabi? Tapi memang kurma tapi itu ini boleh aku bawa pulang ya? Boleh lah. Tapi beneran kurma itu makanan Islam yang paling aku suka. Serius, makanan Islam. Iya. Coba definisikan makanan Islam. Soalnya kan kurma cuma muncul waktu Lebaran. Nah, kadang. ini Kata siapa? Aku jarang orang lihat orang jualan kurma waktu Lebaran. Iya sih di Indonesia kan? iya. Tapi kalau di Arab dulu kurma itu adalah makanan utama. Oh. Dan dijadikan sebagai standarisasi untuk zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya kalau di kita emang jadi simbolis makanan bulan Ramadan Iya banget. kan? Sebenarnya Cuma kurma- bukan berarti nggak ada yang jual sama sekali. Karena Iya, sebenarnya iya, kurma ini sebenarnya adalah pertanda keimanan. Jadi iya? Allah itu menggunakan perumpamaan keimanan menggunakan pohon kurma. Iya, akarnya menancap kuat ke tanah, lalu terus kemudian batangnya kokoh, lalu terus kemudian memberikan buah seizin Allah dengan yang baik-baik. Nah, jadi kurma itu beda dengan sawit. Oh. Offside. Iya, Ngerti Vera. Vera ngerti. Nggak offset. Gue kagetnya dia ngerti. Iya, bagus sih. Iya, bener sih. Lo kok ngerti sih? Ini Apa coba jelasin kenapa implisit offside? gitu lah. Kenapa offset? Harus ada alasannya dong offside Iya, dong. kenapa? Kenapa Cuma offside? Itu bisnis elit kan. Apa? Itu bisnis elit kan. Anyway, tapi kenapa kurma harus dimakan waktu ganjil? Mau salah? Waktu ganjil. Dimakan ganjil. Iya, 3, 5, 7. Iya. Sunnah itu. Sunnah. Iya, Rasulullah bilang Allah itu senang yang ganjil-ganjil. Iya. Kenapa Allah senang ganjil? Karena dia satu. Oh anjay. Anjay. Bisa. Iya. Itu Masuk. beneran jawaban dari Allah kah? Enggak. Allah senang yang ganjil. Satu kan termasuk angka ganjil kan. Oh. Ya, itu bisa Sebenarnya sih, masuk. Itu ya masuk. sebenarnya Gak ada gini alasan sih. Apa ya? Kalau jadi gini. Genap itu artinya adalah berpasang-pasangan. Oke. Sedangkan ganjil itu tidak berpasangan. Sendiri. Ganjil itu termasuk jadi sesuatu yang ganjil itu ada sesuatu yang tidak memang berpasang-pasangan gitu, tidak penuh gitu maksudnya. Nah Allah itu adalah ganjil, senang yang ganjil. Misalnya contoh ya kalau misalnya makan yang 3 atau 5 atau 7 kayak gitu-gitu. Oke, gue mau balik kalau misalnya kurma difermentasi dan jadi alkohol nih jadi khamr. Itu haram berarti. Haram. Enggak, tapi kan konsepnya khamr itu karena memabukkan kan. Ya. Kalau misalnya produknya alkohol, etanol, tapi tidak memabukkan. Misalnya kalau parfum kan nggak mungkin memabukkan. Betul. Kan? Tapi kalau minum dikit kan juga nggak memabukkan. Nah, segala sesuatu yang banyaknya memabukkan, dikitnya juga tidak boleh. Oh. Makan tiramisu ada remnya. Oh, berarti patokannya gini. Kalau ada orang minum ini terus mabuk, kita nyoba dikit pun tetap nggak boleh karena udah terbukti dia mabuk. Betul. Berarti makan tiramisu ada remnya nggak apa-apa? Rum itu termasuk barang yang tidak diperbolehkan. Iya, itu termasuk khamr. Tapi kan nggak bikin mabuk. Nah, banyaknya tidak boleh, sedikitnya Nggak tidak boleh. Di zaman bajak laut, Iya. Contoh kayak gini nih. mereka kalau mabuk minumnya. Tapi kalau misalnya terbukti dan banyak sains membuktikan nih dengan konsumsi in moderation ya kecil itu improve health. Dan anggap kayak dia punya penyakit langka yang direkomendasi dokter coba deh minum 1 shot misalnya sehari gitu. Oke. Situasinya kayak gitu. Kalau andaikan dokter sudah benar-benar meneliti bahwasanya tidak ada pilihan lain selain daripada wine untuk menyembuhkan itu, berarti boleh. Kalau tidak ada pilihan lain. Iya, bukan kalau ada boleh pilihan lain tapi rekomendasinya wine, tapi ada pilihan lain nih, tapi pilihan lain lebih mahal misalnya. Tidak boleh. Tetap harus diusahakan yang mahal itu. Tadi pun bukan boleh tapi makruh hukumnya. Makruh itu dibenci Allah. Oh, dibenci doang. Iya, dibenci doang tapi nggak dosa. Dibenci doang. Nggak, maksudnya sampai Tidak sampai berdosa kan. Oke. Contoh dibenci tuh nggak berdosa tapi. Contoh ya misalnya katup jantung. Katup jantung tuh menurutku yang aku baca banyak diproduksi dengan menggunakan bagian daripada babi. Atau minimal itu dikembangkan di media dari babi. Nah, ketika orang nggak ada lagi terus kemudian pilihan selain katup jantung itu karena nggak diproduksi selain itu, dia boleh melakukan itu. Jadi makruh hukumnya. Dan balik lagi soal alkohol ini fatwa. Nah, termasuk parfum. Ada yang bilang parfum itu kan cuma carrier. Jadi ketika lu nyemprot, sebenarnya parfum alkoholnya akan menguap. Karena kan titik uapnya kan titik uap lah benar ya. Kan itu kan sangat mudah menguap tuh. Apa namanya? Titik apa? Titik didih. Pokoknya apalah. Pokoknya dia mudah menguap lah. Nah, ketika lu semprot, dia cuma carrier doang. Ketika sudah sampai di sini, sebenarnya itu udah menguap. Jadi nggak ada masalah. Udah set, udah hilang. Iya. Ada lagi yang berpendapat.
masuk ke hidung. Nah, ada lagi yang berpendapat gini. Kalau dia terus kemudian disemprot, itu bukan untuk diminum. Tapi gini mah kalau terhirup, kalau tidak sengaja nggak ada masalah. Orang kan parfum semprot buat sengaja menghirup gitu. Nah, enggak. Gitu, nah, kalau sengaja menghirup dia jadi problematik. Tapi nah itu culture-nya orang banyak pakai parfum. Cari parfum, gitu dulu. Cium dulu Nah, gitu. itu berarti ciumnya adalah essence-nya, bukan alkoholnya. Kalau gitu aku mau pilih fatwa di Mesir, misalnya di Mesir boleh minum Bisa, sirup. nggak ada masalah. Oh, selama kita bisa buktiin ada fatwanya, kita aman. That's right. Contoh ya, Enak banget. tau nggak ada yang lebih berbahaya lagi? Apa? Gua lagi pergi ke Hong Kong, lewat pasar. Gua kan tinggal di daerah Causeway Bay gitu. Nah terus ngisinya di daerah Wan Chai. Coba lah nanti yang tahu ini, yang nonton dari Hong Kong semua pasti ngerti jalan yang aku lewatin. Itu lewat pasar babi guys. Lewat pasar ada babinya. Ada babi segede gini dipotong jadi 2. Segede gini. Oh iya, dipotong jadi 2, serius deh. Nah pagi-pagi itu babi dipanggang. Kangen. Bukan kangen. Asapnya guys. Asapnya guys. Asap. Asapnya itu kemana-mana, kecium ke aku juga kan. Berarti ada essence babinya ini kan. Essence babi. Partikel babinya ini memasuki Partikel paru-paru Ustadz nih. Nah itu dia tuh, langsung masuk kan gitu ya. Aku langsung khawatir dong guys. Kalau gitu gimana? Nah aku langsung cari kan hukumnya apa. Ternyata tadi kalau itu sudah kita nggak tahu ya udah. Ya kan kayak misalnya kita keluar negeri, kayak saya ke Thailand aja. Itu kan bau-bau kalau kita lewat food court tuh Babi beda. lah, Karena jelas. banyak babi di situ kan. Nah kalau Nah. kita lewat terus kita nyium, Nah itu essence babi essence itu. babi itu kan. Terus diapain Ya dosanya? nggak bisa apa-apa. Ya, kita Kita nggak bisa dosa. apa-apa. Tapi lucu banget ya, berarti Islam itu ada dosa, ada makruh, ada Bukan, Sunnah. ada wajib. dosa wajib. Bukan. Pertama Bukan pahala wajib dulu ya. Ada wajib. Wajib. Wajib itu adalah harus dilakukan. Wajib itu harus dilakukan. Kalau dilakukan dapat pahala. Oke. Ya, ada Ditinggalkan dosa. Oke. Ada sunnah. Dilakukan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa. Oke. Ada mubah. Dilakukan gak apa-apa, ditinggalkan gak apa-apa. Mubah atau boleh. Ada lagi makruh. Dilakukan gak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Loh, katanya dibenci Tuhan. Iya dibenci, dilakukan gak apa-apa, tapi Iya. ditinggalkan berpahala. Karena itu dibenci Tuhan. Oh. Oke, itu lu lakuin, oke nggak apa-apa, tapi Allah nggak suka nih. Iya. Tapi kalau lu tinggalkan, dikasih reward sama Betul. Allah. Di Al-Quran ada tulisannya hal-hal yang dibenci Allah gitu. Ada. Tunggu ya, bukan list hal-hal yang enggak, dibenci ya, Allah tapi ya. bukan list di Quran. Hal-hal yang dibenci Allah. 1, Nomor 2, 8 bikin 3, kamu 4, 5. geleng-geleng. Nah, gitu juga ya bentuknya ya. Tahu nggak salah satu yang makruh dibenci Apa? Allah apa? Menjomblo. Iya. Kenapa? Boleh, tapi tidak dosa. Tapi kalau ditinggalkan berpahala. Iya, tapi kalau lu menikah, pahala. Katanya kalau mau jomblo. Baru padahal kita bahas Nah, mobil loh soal ini definisi loh. dibenci itu maksudnya Tuhan gak suka sama kita, terus Tuhan gak mau ngurusin kita lagi. Enggak, Sharon. Terus dibenci itu dia. Gini, gua tahu cara jelasin dia. Lebih baik ditinggalkan. Itu. Ya, lebih baik Kalau Jangan kalau dilakukan. sunnah lebih baik diperbuat. Iya. Iya. Kalau yang makruh lebih baik ditinggalkan. Kalau gak ditinggalkan, Nggak apa-apa. Ya, tapi apa-apa. dibenci Allah. Iya. 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 Enggak definisi Enggak, dibenci. tunggu. Dibenci ini bukan lunya yang dibenci. Perbuatan lu. Iya. Jadi gini, Perbuatannya. Kalau lu nya nggak dibenci. iya. Maksud si Feren nggak mau nikah seumur hidup. Gue nggak suka nih sama kelakuan dia yang gini. Di situ bukan Feren. Saya membenci Feren, tidak. Iya, bukan gitu. Bukan gitu. Tapi doa semuanya masih diterima kan? Masih banget dong. Orang nggak dosa. Orang nggak dosa kok. Oke. Nggak dosa. Nah, yang terakhir baru haram. Nah itu. Ya ampun. Oh, berarti itu level-levelnya. Ada 5 terus. Iya. Gampang sih sebenarnya kalau diingetin. Nah, coba sebutkan. Ya, wajib. Kalau dia pasti langsung ngelak nih. Ya lo inget gak yang ketiga? Apa? Boleh. Mubah. Benar, Ya benar. Nah, Terus M lagi. Ya, makruh. curang dibantuin. Curang dibantuin. Pahala gak membantu saudara seiman? Gue tadi takut. Kalau muhrim itu masalah cowok cewek ya? mahram. Mahram ya? Heeh. Oh, itu gue ada beberapa M word di sana. M-word. Ada berapa M-word? M-word temennya N-word. Iya. Gila ya, tapi aku baru tahu ternyata ada level-levelan Kan ada dalam N-word tuh Islam. najis gitu maksudnya. Iya. Oh, paling parah itu haram. Haram itu sama dengan Ya, dosa. ya, ya. Haram betul. Diperbuat dosa ditinggalkan berpahala. Tapi kan haram itu berdasarkan fatwa. Haram berdasarkan fatwa betul. Tapi fatwa tuh kan Oh, iya. dari interpretasi orang kan. Which is kayak ada dari dalam Al-Quran.
Kan yang dari ada yang dari Al-Quran juga. Iya, Cuma kan ada yang subjektif kan. Ada yang subjektif. Nah, kalau yang subjektif berarti Asal sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, maka benar dapat 2. berarti Allah Salah bacain semua dapat 1. fatwa juga. Bukan. Allah gak bacain semua fatwa. Terus contoh kayak gini misalnya ya. Allah sampaikan bahwasanya diharamkan bagi kalian mayat, lalu terus kemudian darah, lalu terus kemudian babi. Iya. Udah jelas ya berarti ya. Di Al-Quran tuh. Di Al-Quran misalnya. Terus Allah bilang lagi misalnya dan dihalalkan bagi kalian misalnya apa. Nah, terus kemudian ulama-ulama kan ketika ngasih tau ini orang mikir dong. Contoh misalnya ya. Babi misalnya. Babi hutan tuh termasuk babi atau bukan? Iya kan? Termasuk ya. Kapibara itu termasuk babi atau bukan? Bukan. Nah, itu yang nentuin ulama tuh. Nanti dia yang fatwain. Mayat misalnya. Kalau misalnya ketabrak mobil terus lagi sekarat, terus kemudian kita sembelih boleh nggak? Boleh. Nah, enggak. Enggak. Itu ulama. Iya maksudnya itu yang mutusin nanti ulama boleh enggak ya. Cuma gua agak kagetnya dijawab boleh. Iya. Berarti fatwa ini anggapannya kalau kita misalnya kayak aku orang Indo, tapi aku mau ngikutin fatwa orang Mesir. Boleh. Itu gak apa-apa. Gak ada masalah. Berarti aku melanggar fatwa Indo pun Gak melanggar. Oh, gak melanggar. Bisa kontradiktif Iya, kan bisa gak ada masalah. Gak ada masalah. Contoh ya, misalnya. Jadi kalau kita ngikuti Mesir, walaupun tidak mengikuti Indonesia, aka melanggar, itu konsepnya bukan melanggar di Islam. Nggak ada hukumnya kan hukumnya kan cuma sama Allah kan. Kita nggak di penjara, kita nggak di apa. Dan setahu gua seberbeda-berbedanya fatwa nggak ada yang bener-bener jauh banget. Di Mesir misalnya ya menghalalkan babi di sini. Mengharamkan gak ada yang sampai segitunya. Emang gak ada ya? Gak ada yang sampai se-ekstrim itu tapi ya? ada yang Contoh yang kayak kopi diharamkan pasti ekstrim. Nah itu cuma terjadi satu masa. Iya kan di masa itu doang. Sekarang udah gak ada sama ini sekali. Yang paling sering dibahas. Mengucapkan selamat Natal. Nah benar. Itu fatwa. Nah oke ya. Yang bolehin siapa? Hah? Yang boleh mengucapkan selamat Natal. Ulama Mesir boleh. Ulama Mesir boleh. Terus siapa yang gak bolehin? Ulama siapa? Ada beberapa ulama yang misalnya di Arab Saudi itu nggak boleh. Beberapa ulama-ulama Syafi'iyah juga nggak boleh. Nah, jadi tergantung kita mau ngambil yang mana. Nah, itu kalau misalnya ternyata aku ngikutin bukan fatwanya Arab Saudi, itu aku tetap ngucapin selamat Natal. Berarti aku dosa ke Allah kah? Tidak. Dosanya ke ulama. Enggak juga. Kan tadi kalau ada orang berfatwa nih sudah melalui prosedur yang benar, berarti kalau benar pahalanya 2. Dua. Oh ini level 2 ini. Bukan pahalanya 2. Kalau benar. Pahalanya 2. Ini masuk yang dari wajib bla 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 bla. Bukan. Beda lagi. Kalau dia benar dalam memberikan fatwa, maka rewards-nya dapat 2 dari Allah. Benar di sini tuh tepat seperti yang Allah inginkan. Iya. Itu 2. Tapi kita nggak akan pernah tahu. Iya. Itu karena masuk kita nggak bisa mastiin kalau 5M itu enggak? Enggak masuk. Ini itu buang dulu di kepala lu. Itu buang dulu bentar. Udah nggak ada hubungannya ini fatwa. Fatwa. Misalnya ini ada mufti nih. Terus dia bikin fatwa. Gimana hukumnya selamat Natal? Ya, terus ternyata fatwa Beda. yang beliau bikin itu tepat seperti yang Allah inginkan. Sama Allah diganjar 2 pahala. Tapi kalau salah 1. Betul. Oh ini ada poinnya ya 1 sama 2. Iya, ada poinnya. Berarti kan nggak ada yang salah kan? Iya. Berarti kalau lu ngikutin ulama manapun asal sudah memberikan fatwa, maka lu dapat pilih lu kemungkinan cuma benar atau benar banget. Oke. Lu nggak salah. Berarti Allah harus ngafalin fatwa semua di dunia. Kenapa Allah nggak? Kan Allah Kita udah bahas di episode 2 Allah Maha Tahu. Iya kan Allah kan sudah selesai Nggak nih. usah, Iya kan Allah harus ngafalin. Oke, cuman unik. Jadi ada pertanyaan begini, Tak. Ada orang yang mengambil fatwa, mengambil mazhab, cherry picking. Cari yang ringan-ringannya diambil. Iya, itu. Fatwa ini diambil. Nanti yang tentang apa lagi misalnya melihara anjing. Wah, ini yang paling ringan diambil sama dia. Ntar apa lagi diambil. Natal diambil yang pokoknya selalu yang paling ringan yang menguntungkan dia. Itu boleh atau tidak? Sorry gue potong. Fatwa mazhab bedanya apa? Fatwa sama madhab itu adalah school of thought. Jadi aliran pemikiran gampangnya begitu. Aliran pemikiran di dalam Islam itu madhab. Nah, sedangkan kalau fatwa itu adalah sesuatu keputusan yang dibuat bisa jadi oleh school of thought, bisa jadi oleh ulama setempat. Biasanya ulama setempat itu dipengaruhi oleh school of thought tertentu. Iya, makanya fatwa itu biasa kan ada apa? Fatwa tergantung mazhabnya kan. Kebanyakan seperti itu. Itu kalau cherry picking itu gimana? Nah, kalau cherry picking aku pernah dapat satu hadis, sesungguhnya agama itu adalah sesuatu yang mudah.
masih nggak ngerti tentang mazhab sih Feren. Oh, oke. Tapi karena dia udah self conscious tentang nyolot, dia nanya ke Jangan gitu-gitu banget, enggak ya udah tanya aja. Iya, langsung aja, udah. Mazhab itu apa? Oke, Aku taunya jelasin azab. coba, Koy. Azab sama mazhab. Apa? Azab? Azab sama mahzab ya Azab Allah. apa tuh? Oke, coba ikutin aku. Kalau mahzab itu dari kata zahaba. Coba Zahaba. Zahaba artinya jalan. Bagus lu bahasa Arab lu. Iya, bagus. Makhraj lu bagus lu lumayan. Iya, kalah gue. Madhab artinya tempat berjalan. Oh. Okay. Zahaba artinya berjalan. Berarti ada satu jalan tertentu yang menandakan cara berpikir satu kelompok atau satu aliran. Oke. Atau satu school of thought. Gimana bahasa Indonesia school of thought Iya, itu? jadi pemikiran-pemikiran yang dikumpulkan nih, tuh dikumpulkan, tapi belum jadi aturan kayak fatwa tentang Ibarat Islam ini itu. enggak? Oh. Kristen, Katolik. Bukan, Protestan Bukan, Katolik. itu beda. Itu kan beda. Itu bukan Jadi gini, school of thought juga. aliran ekonomi Keynesian. Oh iya, oke. Apa namanya? Aduh, nggak ngerti dia. Iya, nggak ngerti ya. Apa Kalau itu gua namanya? ngerti. Oh, aliran Islam. Gimana ya? Aliran pemikiran. Pemikirannya. POV aliran. beda-beda. Iya, misalnya kalau Berdasarkan tafsir enggak? berdasarkan tafsiran bisa jadi. Ya kan? Iya. Salah satu Jadi kayak iya. ada tafsir grup A, tafsir grup B itu mazhab gitu. Benar, Nah, bisa iya, dibilang itu begitu kali lah. ya pembahasan simpelnya ya. Jadi contoh kayak gini misalnya, cara berpikir lu misalnya adalah simplifikasi, menyederhanakan sesuatu. Cara berpikir aku misalnya adalah detail. Cara berpikir dia adalah bodoh amat misalnya. Cara berpikir gue nyolot. Nah, kayak itu Iya. namanya cara berpikir tuh. Nah, jadi kalau dalam satu hadis dikatakan bahwasanya Rasul juga meminta kita untuk memilih untuk memudah-mudahkan agama selama tidak maksiat. Oh. Jadi jangan mempersulit kata Rasulullah. Udah pilih aja yang mudah. Asal kalian bisa melakukan gitu saya. Asal jangan yang maksiat ya. Contoh saya, sholat dan nggak sholat. Mudahan nggak sholat. Gue nggak sholat aja nggak boleh. Itu nggak boleh. Loh, Tapi walaupun kalau- ada fatwanya? walaupun ada fatwanya. Fatwanya apa? Sebentar. apa yang Gua mau boleh nggak coba. sholat? Iya, hati-hati. Di-clipping ya? Di-clipping. Ustaz Felix memperbolehkan gak sholat. Gue abis ngomong gini. Gue ngomong apa tadi? Fatwa apa yang boleh nggak sholat? Iya, makanya. Gila. Apa yang terjadi? Iya. Nah, contoh misalnya kita pakai contoh kasus. Iya. Ini pernah kejadian di kita sih. Misalnya kita yang terbiasa anjing ini najis besar yang disentuh Iya, pun jangan. betul. Tiba-tiba kita masuk ke lingkungan yang dimanapun ada anjing yang sangat mungkin kita Benar. terkontaminasi. Iya. Kita boleh pakai mazhab yang ini dulu nih. Boleh. Karena resiko kita tersentuh anjing sangat besar. Iya. Itu Kita tidak apa-apa. mengambil pendapat fikih yang ini dulu Iya. nggak apa-apa. Yang paling nyata adalah ketika kita pergi umroh. Oh, menarik nih. Kenapa? Begitu kita pergi umroh di Indonesia, nih yang lu sering mainan bocah-bocah itu ya. Gue sentuh nih Iya, itu ke kayak bocah-bocah. dia. Iya. Jadi kita kalau habis wudu nih, gue sentuh. Iya. Nah itu kan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu tidak memperbolehkan bersentuhan antara orang yang bukan mahram, Iya. sehingga batal nanti wudunya. Itu mazhab Syafi'i atau school of thought Imam Syafi'i. Nah Imam Hambali, Imam Hanafi itu tidak mengatakan begitu. Mereka bilang yang dimaksud dengan tidak boleh menyentuh perempuan ketika sudah wudu atau sudah bersuci adalah yang dimaksud menyentuh di situ satu ada hawa nafsunya, yang kedua ada yang mengartikan bersetubuh. Oke. Berarti kalau dia menyentuh dengan nafsu baru batal. Iya. Atau ketika dia misalnya bersetubuh baru batal. Iya. Berarti ketika orang-orang di mazhab Hambali kayak di Arab Saudi sana biasa aja dia sentuh-sentuhan tetap aja dia nggak batal gitu maksudnya. Nah ketika kita umroh bayangin lu umroh ya padat banget kayak gitu. Belum lu ketemu orang Pasti India kita lu. ada tuh kan. Ketemu orang India diginiin sama dia Iya. tuh. Muka kita diginiin. Nah artinya apakah langsung batal? Kalau batal wudhu lagi dong susah. Iya. Nah makanya kita mengambil pendapat Imam Hambali atau Imam Hanafi di situ. Oke. Berarti kebayang. imam itu Imam Hanali itu Imam Koi Ya. itu orang mana? orang ini dia orang Katulampa nih. Orang mana? Oh, Nggak usah oke. orang Indo. Bukan. Imam Hanafi Iya. itu Irak. Macem-macem. Imam Maliki itu Madinah. Oh gitu. Orang Indonesia ada yang bikin. Orang Indonesia ada juga yang level itu. Imam-imam ulama-ulama besar. Contoh misalnya kayak Yasin Al-Falimbani, Yasin Al-Fadani, itu kan ya. Itu adalah ulama Indonesia? Itu dari Indonesia. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu ulama-ulama Indonesia yang terkenal banget juga. Terus kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh iya. Segala macam. Itu ulama-ulama juga. Berarti di atas ustadz ada imam. Tidak dikodifikasi Sebenarnya gitu sih. nggak Itu kayak sebutan gitu, tapi aja. Masih.
Kadang-kadang disebut dengan syekh, kadang-kadang disebut dengan imam. Imam tuh untuk memudahkan. Oh ini pendiri madhab. Kalau azab itu pakai Z bukan za. Bukan DZ tapi Z. Azab. Mazhab sama azab. Kalau azab itu apa? Oh azab itu ya sisa kubur azab gitu kan. Betul. Oke. Yang nentuin hukuman? Sorry, azab tuh pakai DZ. Azab. Yang nentuin hukuman siapa? Allah. Yang potong tangan itu? Allah. Maksudnya apa? Yang motongnya apa? Yang bikin aturan motongnya? Yang bikin aturan motong tangan. Tapi gini, tadi gue juga baca. Misalnya kayak potong tangan kan lu baca headline aja nih potong tangan. Iya. Karena sebenarnya aturan itu ketat banget, banyak banget kriteria harus ke checklist. Waktu itu jarang kejadian. Iya. Gue baca ChatGPT. Terus kalau misalnya mereka mencuri, potong tangan, dua-duanya udah kepotong. Terus dia mencuri lagi, apa yang dipotong? Bagusnya apa? Kadang itu gue bingung ya. Pertanyaan itu muncul dari mana gitu. Bagus. Gue lebih ngebayangin ada orang udah 2 kali dipotong gak kapok. Ini sih gue bayangin. Pertanyaan itu sederhana. Kenapa tangannya dipotong? Mencuri kan? Betul, karena mencuri. Kalau 2 tangannya dipotong, dia mencuri pakai apa? Kaki bisa. Berarti kakinya yang dipotong. Ya udah. Anjir. Terus kalau misalnya dia mencuri pakai mulut? Berarti mulutnya dipotong. Apa lu mikir mencuri pakai apa? Kalau sudah 2-nya udah habis ya. Iya. Nah, ini aku mau tanya. Lu tau gak salah satu hukuman yang paling berat di dalam Islam apa? Memotong jalan orang. Hah? Jadi menjadi seorang yang perampok. Apa tuh kalau di kita orang yang begal itu termasuk hukumannya paling parah. Kalau begitu dapat di dalam Islam begal, tau nggak hukumannya apa? Yang dipotong silang bukan? Iya, tangan sama kakinya dipotong jadi silang. Tangan kiri lu potong, kaki kanan lu potong. Kalau enggak tangan kanan lu potong, kaki kiri lu potong. Iya. Aduh, tau nggak kenapa? Kenapa? Kalau kita ngelihat ada orang kena begal itu ngeri banget sih. Orang jalan kan berharap aman ya. Tiba-tiba motornya diambil. Orangnya dibacok dan segala macam, istrinya nunggu di rumah, anaknya nunggu di rumah. Lu bayangin kayak apa orangnya. Lah kalau bisa ketemu kayak gini di dalam Islam itu langsung dipotong bersilang untuk ngasih tau orang ini orang begal. Tapi di sini tuh masih ada yang pakai hukum Islam gak ya? Di dunia ini. Udah berhenti ya? Cuma hukum Islamnya doang. Arab Saudi pakai. Kan masih pakai. Oh masih potong-potong gitu. Yeah. Bahkan masih ini gak sih yang hukum panjung tuh masih ditonton kan di Saudi? Masih. Karena di dalam Islam hukuman tuh harus dipertontonkan. Biar kapok. Tiap habis sholat Jumat ya? Iya, biar kapok. Oh, jadi ada tontonan jamaah gitu. Bener, biar kapok. Jadi orang yang ngelihat pun kayak, aduh jangan sampai gue kayak gini. Ada gitunya sebagai begitu dia mau zina, kepikir. Ada di YouTube gak ya kayak gitu? Ada kayaknya. Videonya gue pernah lihat beberapa. Nggak tahu kalau YouTube yang nggak ada dong. YouTube kan maksudnya emang dipublikasikan. Harus dipublikasikan. Biar orang kapok. Gue mau nanya satu pertanyaan sebelum pertanyaan netizen dong. Apa? Karena dari tadi gue ngedengerin fatwa, menurut gue kok ini aspek dari Islam yang sangat berisiko menurut gue. Misalnya? Kalau tadi kan kebanyakan pembicaraannya lebih ke komersil, bisnis, perbedaan quality of life lah bahasanya. Gimana kalau di aspek politisasi untuk kekuasaan dan lain-lain. Sedangkan kita tahu agama tuh kekuatan. Kalau di film Book of Eli, kenapa ada orang yang penguasa? Siapa sih itu orangnya? Tahu nggak? Yang gila-gila banget pengen dapat Alkitab. Karena di belakang kepala dia tahu word of God tuh bisa dipelintir banget. Agama jadi kekuasaan paling kuat, bahkan di atas dari aturan. Makanya dia mengincar itu kan. Makanya dia gila-gilaan banget cari itu. Iya, nah itu jadi kayak celah buat. Iya benar. Iya. Aku nggak mau bahas agama lain sih, karena ini pasti sensitif banget. Tapi sayangnya dalam sejarah kehidupan manusia agama selalu memang dipolitisasi. Selalu. Benar. Dan bukan hanya Islam. Itu terjadi pada Kristen, itu terjadi pada Buddha, itu terjadi pada Hindu. Iya semua. Iya, contohnya sekarang misalnya ya, ada sekte Hindu yang sangat garis keras ultra keras itu di India sekarang. Yang lagi ribut nih sekarang. Ada juga sekte Buddha yang sangat parah juga. Sekte Islam juga ada yang parah juga. Jadi menurutku ini adalah problematika manusia. Nah sebenarnya apapun sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk itu. Tapi pertanyaan kalau kita balik, andaikan tidak ada fatwa sehingga tidak bisa dimanfaatkan, itu justru lebih kacau karena gak ada aturannya tadi. Jadi berarti gini, aturan tuh penting, sebagaimana birokrasi itu penting. Tapi kita lihat di Indonesia sekarang yang terjadi dengan birokrasinya apa? Mempermudah atau mempersulit? Mempermudah. Hah? Oh, maksudku mempermudah orang dalamnya. Pintar mulai ngeleser.
Bener kan? Udah bisa nyapu dia. Udah pinter nyapu dia sekarang dia. Mempersulit atau mempermudah? Mempersulit rakyatnya. Padahal harusnya birokrasi itu adalah mempermudah. Itu namanya adalah problematika. Selalu dalam sesuatu ketika sudah cukup lama berlangsung, maka orang akan cari sisi lemahnya. Nah, di dalam Islam tuh mau nggak mau berarti memang harus ada fatwa, harus ada aturan. Nah, cuman bagaimana caranya agar aturan tidak dikooptasi oleh negara. Makanya beberapa ahli-ahli tata negara di dalam Islam mengatakan bahwasanya negara tidak boleh untuk memberikan satu hukum yang berkaitan dengan fikih sebenarnya. Gue mau langsung kasih contoh nih. Disclaimer bukan bilang bahwa ini yang dipolitisasi ya, tapi ini ada kasih contoh. Misalnya kayak wajib taat penguasa walaupun penguasa itu zolim. Nah, ini dari boleh gue sebut ya? Boleh. Salafi Madkhali dari 1990 sampai sekarang agenda politiknya anti oposisi dan revolusi. Ada juga kritik pemerintah sama dengan fitnah. Ini fikih keamanan negara modern. Ya, misalnya kayak gitu. Nah, coba kita lihat dari POV orang yang memberikan fatwa. Mereka pasti bilang begini, kalau andaikan ada orang yang kritik terus pada pemerintah, gimana pemerintah mau jalan kan gitu kan ya. Maka mereka seolah-olah yaudah kita pakai ini aja. Tapi ini justru bukan sesuatu yang bahkan diterima di dalam proses check and balance negara modern. Ya gak sih? Contoh ya, dalam proses check and balance negara modern selalu ada bagaimana cara mengkritik penguasa. Jadi dikasih jalurnya, kamu pakai jalur ini ya, gitu kan ya. Dan juga sedihnya juga di negara modern juga sebenarnya ditutup juga. Artinya tidak hanya negara yang dalam tanda kutip berbau agama yang menutup kritik ini, tapi negara yang tidak berbau agama juga menutup kritik ini. Iya, tapi kali ini lewat agama. Nah betul, dan itu lebih powerful. Iya lebih powerful, benar. Karena nanti bisa melibatkan dalam tanda kutip nyawa orang. Iya, ini udah perihal akhirat juga loh. Betul, tapi kita harus tahu bahwa negara juga ternyata negara yang tidak berbau agama juga melakukan hal yang sama lewat tuduhan makar atau subversif. Jadi artinya kalau andaikan negara pakai kata kafir, agama pakai kata kafir, negara pakai kata subversif atau makar. Hasilnya sama sebenarnya. Nah, berarti kita jadi tahu di sini problematikanya adalah man behind the gun. Makanya aku ajukan senantiasa gini, yang harus terjadi adalah agamaisasi politik, bukan politisasi agama. Oh ngerti. Cuma kan balik lagi ulama ini. Dia udah mau mati kayaknya. Ulama ini kan bukan nabi ya. Iya betul. Pasti ada celah untuk dia manusia sebagai manusia. Lu gila bisa ngomong kayak gitu. Sebentar. Coba lanjutin. Dari mana lu dapat itu? Aku pengen tahu. Ya, kenapa lu bisa ngomong kayak gitu? Wahyu. Nah, ya kalau orang yang punya membuat aturan. Gak ada orang di dunia ini yang perfect gitu loh. Pasti selalu ada celah. Karena bedanya manusia kan bukan nabi kan. Tempatnya berdosa. Nih, gua kasih tau ya. Menarik banget yang lu ngomong. Dalam sejarah Islam ketika dalam keadaan lemah-lemahnya, 200 tahun dari tahun 900 sampai 1099. 200 tahun itu, hampir sama 200 tahun itu. Itu kelemahan itu akhirnya berakhir pada hilangnya Baitul Maqdis. Dari tangan kaum muslimin. Tahu nggak lu? Ada satu dokter neliti tentang kenapa umat Islam bisa hancur, lebur, kacau, balau, dan kehilangan kekuatan habis-habisan. Tahu, karena gue ikuti tiba. Ini jawabannya ini bukan yang karena ulama saling debat soal ininya mereka. Iya, tapi itu bukan kata dia. Bukan. Kata ulama ini, kata peneliti ini namanya Dr. Majid Irsan Al-Kilani namanya. Dia menulis dalam satu buku judulnya Hakadha Zoharo Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Dan kata-katanya persis seperti yang Raymond ngomong. Itu ada Salahuddin itu? Iya, ada Salahuddin. Jadi judulnya adalah beginilah munculnya generasi Salahuddin dan beginilah cara kembalinya Al-Quds ke tangan kita. Dia ngomong adalah umat mulai rusak ketika ucapan-ucapan ulama menjadi selevel nabi. Menarik ya. Makanya aku bilang dari mana lu dapat proses berpikir? Karena itu hasil penelitian dia selama berapa lama tuh. Ya nggak tahu ya, intinya karena manusia tidak sempurna. Betul. Tapi artinya jangan jadikan ulama seperti nabi. Iya. Karena ulama bisa salah. Iya. Dan ketika salah pun kalau dia udah prosesnya benar, dapatnya satu pahala. Jadi itu contoh gini ya, ketika aku nggak suka dengan seorang ulama misalnya, kayak misalnya contoh gini, kayak sekarang nih, Board of Peace, MUI sepakat dengan terus kemudian Board of Peace, setelah diundang sama presiden. Iya benar. Hati-hati nih. Pegang. Apapun alasannya, aku bilang aku respect dengan MUI, karena bagaimanapun juga mereka ulama.
Tapi izinkan aku berbeda. Koi. Sebenarnya ini gini aja. Enggak, aku mau kamu rekap dari pembahasan politisasi. Nih gini intinya kan Raymond itu takut ada pihak-pihak yang dipilih untuk membuat fatwa ternyata mereka menyalahgunakan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Karena itu sangat rentan di situ kan. Bagaimanapun mereka cuma manusia. Nah, sebenarnya balik ke obrolan kita di sana tadi, patokannya adalah biar tidak seperti itu, agama harus di atas politik. Al-Quran. Bukan agama harus di atas politik. Agama harus oke. Jadi ketika orang buat keputusan apapun itu patokannya agama. Nah, yang terjadi sekarang kan kebanyakan agama di bawah politik. Jadi orang-orang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik mereka masing-masing. Masih agama di atas politik itu maksudnya Al-Quran. Apapun agama di atas politik. Jadi misalnya nih, lu mau bikin aturan yang menguntungkan lu, tapi lu ingat agama nggak boleh kayak gini. Akhirnya nggak jadi. Harusnya seperti itu idealnya kan. Itu yang harusnya dimiliki oleh semua politikus di dunia kalau mau ideal. Tapi kan yang terjadi sekarang banyak yang justru agamanya di bawah politik. Akhirnya agama ini cuma alat tunggangan untuk mencapai. Jadi kalau harusnya adalah orang beragama terus mikir ini boleh nggak ya? Iya, harusnya kalau gitu. boleh aku buat gitu. Tapi kalau dalam politisasi agama adalah gua maunya ini. Iya, malah justru apa yang bisa gua pakai nih ya? Apa nih di agama yang bisa gua pakai buat panggil ustadz Iya, makanya aku mikir kalau misalnya kayak gitu kayak gampang banget diubah-ubah kerentanannya. Iya. Makanya ada itu tergantung ulamanya. Kalau ulamanya firm nggak bisa. Contohnya kayak gini ya misalnya ya. Ada orang bilang gini, Pak Haji, ulama kesini dong. Aku pengen buat agar anakku jadi pemimpin. Ada nggak dalilnya? Nggak tahu. Ada nggak Quran atau ada nggak hadisnya? Aku bisa cari. Kamu mau bayar aku berapa? Nah, itu namanya politisasi agama. Itu. Iya ya, dalil Islam tuh lengkap banget. Dalil. Dia udah saking offensive. Udah degan gua. Nah, tapi kalau sebaliknya, dia nanya ke ulama, Pak Haji, ulama, aku mau nanya nih, kalau mau pilih pemimpin tuh bagusnya gimana di dalam Islam? Oh, ulama baru jelasin. Terus boleh nggak kalau aku punya anakku jadi pemimpin? Nggak boleh. Nah, itu tergantung ulamanya. Ulamanya mau jadi yang ngarahin atau diarahi. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya banyak. Kayak misalnya nih, haram pilih pemimpin non muslim. Ada itu 2016. Ada pemimpin perempuan itu haram. di Indonesia. Di hukum Islam. Ada di hukum Islam. Ini nggak spesifik di mana ya, tapi banyak. Ada satu yang gua nggak mau sebut. Fatma anti. Nah yaudah, tapi karena waktu kita sudah ini loh yang ini lo anti apa? Emang kenapa nggak boleh? Oh ya nggak apa-apa. Coba. Yang mana sih? Ini. Oh ya jangan. Nanti tadi udah kita omongin. Jangan. Ini banyak. Tapi kita dari netizen dulu. Kita kasih ruang buat netizen. Tapi iya ya, banyak banget ya peraturan Islam kayak kenapa cewek nggak boleh jadi pemimpin. Terus kenapa pemimpin harus Islam? Oke, bagus. Ya udah ini dulu kan. Tahu jawabannya apa? Nantikan di episode selanjutnya. Iya, tapi kita spesifik deh ngebahas tentang gender. Hak dan kewajiban cowok cewek antara ada Islam ya? Nanti ada lah. Nanti ada. Kita panjang Kita tuh ini baru episode 6 dari 30 Fer. Iya, enggak semua harus selesai hari ini, Fer. Iya. Masih bisa besok. Iya. Besok kamu bareng. acak kah? Gak ada. Dari acak dong. Gue gak sentuh sama sekali. Kenapa tiba-tiba kamu acak ya gitu? Kenapa gak berpikiran aku ke acak ya? Kok salah? Bentar. Tadi ada satu pertanyaan dari ini ya, dari TV menurut gue bagus. Apa tuh? Yang berhubungan dengan ini tadi. Oh, mungkin mau nanya ini dulu deh. Mana? Coba saya. Nah, sabar. Ini harus pertanyaan netizen. Biar kesannya dari kita. Enggak, ini dari netizen. Ke situ kali. Eyelash. Lupa deh. Fake nail. Itu dari netizen tadi gue lihat. Itu dari netizen. Aduh gak tau deh, gak ada. Eyelash, fake nails, itu haram atau botox misalnya, filler, semua itu haram atau halal? Oke, di dalam Islam dilarang untuk menyambung rambut.
termasuk extension nggak boleh. Extension rambut, alis, kemudian bulu dan segala macam. Intinya sih kalau secara sederhana ya, yang sudah Allah kasih, maka kita berbahagia dengan itu. Dan terus kemudian tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi lagi. Kalau argumentasinya kita pengen memperindah apa yang Allah kasih gitu. Karena kita menyayangi tubuh kita yang diberi sama Allah. Boleh, berarti tanpa mengubah itu boleh. Contohnya make up boleh. Enak kan? Kenapa makeup boleh tapi hair extension gak boleh? Nah, karena gini ceritanya. Kalau misalnya dia make up, dia sudah dikasih sama Allah nih, dia perindah. Dalam arti dia bisa pakai bedak dan segala macam. Abang bibir. Apa tuh abang bibir? Lipstick. Abang bibir. Abang merah ya kan, abang merah kan ada. Jadi pemerah bibir kan maksud Anda? Itu bahasa Sumatera sih. Iya. Ginju. Iya, ginju, lipstick dan segala macam itu nggak ada masalah. Atau misal bulu mata lu atur, lu sisir dan segala macam, rambut lu sisir dan segala macam. Nah itu boleh di dalam Islam berias, tapi ada aturannya lagi. Berias itu hanya untuk suaminya. Oh jadi cewek tuh bener nggak boleh makeup kalau keluar dari rumah. Kalau makeup itu nanti tergantung namanya urf atau kebudayaan. Nah jadi jangan sampai menor tuh kebudayaan. Contoh ya, lu bisa make up di satu komunitas itu biasa aja karena orang sudah seperti itu semua. Kayak lu sekarang itu orang nggak akan ngeliat tuh aneh. Iya. Karena udah biasa. Malah anehnya pas nggak make up. Iya. Gue liat video-video yang Jepang. Orang malah shock liat dia nggak make up. Tapi kayak kabuki, tau kan kabuki tuh nggak? Yang di Jepang yang nah kalau lu pakai gitu itu pasti lu diliatin orang. Nah jadi Islam tuh menghindari perempuan tuh jadi tabarruj, diliatin orang. Tabarruj itu adalah dia seperti tower, menjadi pusat perhatian. Karena berbahaya. Nah jadi dia boleh berias untuk suaminya. Dalam proses untuk suaminya dia mau cosplay apapun terserah. Silakan. Tapi maksudnya berarti makeup tuh diperbolehkan selama budaya itu normal. Betul. Tapi kalau misalnya sudah mengganti muka misalnya, atau misalnya kayak operasi plastik, face off, atau misalnya contoh kayak tadi menyambung rambut dan segala macam itu sudah ganti warna rambut. Ganti warna rambut gak ada masalah. Bentar, kenapa? Apa bedanya kita pasang gigi? Misalnya pasang behel itu kan juga mengubah kan. Terus misalnya dari awal kita lahir juga nggak six-pack, terus kita nge-gym, kita jadi six-pack. Kalau nge-gym beda dong. Loh, tapi kan mengubah tubuh dari awal, kan intinya itu kan mengubah tubuh kan, mengubah apapun yang dikasih. Mengubah tubuh sih, jadi kayak gemuk juga nggak mengubah tubuh juga. Sebenarnya yang dilarang lebih ke yang ini gak sih? Mengubah untuk selamanya, untuk permanen dengan cara instan. Iya. Lebih itu bisa, tapi tadi ada yang nggak permanen kayak menyambung rambut juga tidak boleh. Tapi kan masuk instannya masuk. Cat rambut boleh tapi hair extension nggak boleh. Nah coba lihat ya. Ini ada sedikit fikih yang agak lebih lebih harus detail. Contoh ya, itu menjadi perdebatan sebenarnya. Menyambung rambut itu misalnya ya, itu permanen atau tidak? Karena contoh ya, lu pakai topi, itu apakah dikatakan sebagai rambut? Orang pasti bilang tidak. Tapi kalau wig rambut jadi rambut ya kan. Nah ada ulama yang masih memperbolehkan wig. Tergantung. Tapi ada yang berarti dari juga. fatwa bukan Al-Quran. Betul, bukan Al-Quran. Nah tapi contoh ya kayak operasi plastik itu jelas karena dia pengen untuk jadi seseorang yang berbeda, padahal udah dikasih. Behel itu beda lagi. Behel itu adalah untuk kesehatan. Karena istriku itu pernah pasang behel. Dan ketika kita konsultasi ke dokter gigi disarankan pasang behel. Kenapa? Karena giginya terlalu misalnya maju misalnya. Sehingga ketika dia gigit makanan atau misalnya apa. Nah ini contoh nih bapak ini nih. Nah jadi dia terganggu, itu boleh. Gigi lu patah, lu pakai gigi palsu boleh. Jadi kuping lu hilang. Gigi palsu kalau nggak patah. Apa? Gigi palsu kalau nggak patah. Sebenarnya ini loh. Mungkin diharapkan ketika tujuannya tidak ada tujuan yang urgent, yang medical, tapi hanya untuk bersolek. Betul. Jadi loh, kenapa makeup dibolehin? Misalnya gini, makeup masang eyeliner ini di mata, tujuannya untuk memperbesar mata. Tapi kalau misalnya operasi plastik kan, ibaratnya matanya ya udah permanen gede aja. Tapi kalau makeup kan niatnya itu kan untuk mengubah benernya. Iya, betul. Termasuk bulu mata palsu. Itu betul. Bulu mata palsu kan konsepnya mirip sama hair extension. Ini rambut asli nih. Betul. Kan niat ditaruh. Jadi intinya kan niat aku memang pengen ngubah muka aku gitu. Itu dia. Aku ditanyain persis kayak gitu ketika sama Dr. Richard. Terus? Itu kan sama-sama mengubah tuh. Akhirnya kita balik lagi ya. Balik lagi kalau soal fatwa, itu kita nanti bisa tanya fatwa lengkapnya kepada ulama-ulama zaman sekarang. Karena tadi aku bilang ada perbedaan antara nyambung rambut itu permanen atau enggak sih gitu misalnya. Nah kalau nyambung rambut ada yang memperbolehkan, kalau enggak permanen berarti dengan sendirinya pakai apa tuh namanya tadi?
Bulu mata. Bulu mata itu berarti boleh juga kan berarti kan ya. Kalau misalnya dia tidak permanen juga. Nah, artinya berarti beda antara cuma permanen atau tidak permanen doang. Nah itu perlu ditanya lagi sama ahli fatwa. Berarti ini tergantung fatwa juga. Berarti kalau aku mau cari fatwa orang Jepang ternyata memperbolehkan operasi plastik, bisa jadi. Kalau dia pakai prosedur yang sudah benar, itu jadi boleh. Oke, berarti fatwa ini kan boleh diikutin sama nggak diikutin kan? Betul. Iya. Berarti boleh dong operasi plastik. Sebentar. Siapa ada nggak yang memperbolehkan? Iya, di antara semuanya ada yang memperbolehkan nggak? Ada yang harus cari fatwanya ada dulu yang ya. memperbolehkan, tapi bukan dalam bidang estetika. Nah, contoh misalnya kupingnya hilang, itu bedah plastik untuk mengembalikan kupingnya lagi, itu boleh. hidung diambil singa. Berarti terus ini apa namanya sumbing. Nah itu boleh. Itu Ustadz ngambil dari fatwa semua. Fatwa semua. Nah kalau misalnya aku cari fatwa di Jepang atau nggak tahu fatwa dimanapun, ternyata memperbolehkan untuk kecantikan, jadi aman. Itu menjadi boleh. Jadi hukum Islam tuh begitu. Aku nggak bisa protes lagi ketika memang sudah ada yang memfatwakan dan sudah sesuai dengan caranya. Dan kadang-kadang memang ada yang berubah. Contoh ya, ketika faktanya berubah. Gambar tuh dulu di dalam Islam nggak boleh. Oke. Karena dijadikan sebagai sesembahan kan. Sekarang gambar tergantung nih, disembah atau tidak nih. Nah, kalau tidak disembah menjadi boleh. Oke, hukum fatwa itu apa? Cuman haram doang? Enggak, ada 5 tadi. Oh yang 5 tadi itu ya. Oh jadi setiap orang buat fatwa satu ini hukumnya keberapa? Biasanya orang buat fatwa spesifik tentang satu hal. Gimana hukumnya kita nonton bola terus tidak sholat subuh? Nah, di antara 5 tuh pilihannya. Iya. Yang mana? Yang mana kira-kira? Yang mana? Hukumnya tidak sholat subuh. Bukan, nonton bola sampai tidak sholat subuh. Yang mana? Makruh. Kan tidak sholat. Haram. Ya. Karena sholat itu nonton bolanya haram. Sholat kan wajib. Jadi meninggalkan kewajiban kan. Apa hukumnya makan granola tapi belum dibayar? Makruh. Kok bisa? Kok makruh? Haram Haram kan dong. belum dibayar. Karena kan belum dibayar lu merugikan orang tapi udah lu nikmati. Oh, terus makruh tuh kayak gimana yang dibenci Allah Tadi kan udah banyak contohnya tadi. Saya cuman jomblo. Menjomblo tuh makruh. Nih, ada beberapa yang bilang Rokok. Oh, rokok tuh makruh. Ada ulama yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Boleh, ada yang bilang haram. Ustadz Felix yang haram. Tapi nggak ada yang wajib. Ustadz Felix. Bagiku ngerokok haram. Iya. Berarti ketika aku ngelihat contoh misalnya aku ngelihat Koi ngerokok misalnya, berarti itu aku lihat dia, aku tanya, "Koi, lu kok ngerokok?" Ya aku ngambil yang makruh. Iya. Coba tanya lagi. Coba tanya lagi Koi. Koi, lu ngerokok? Diem aja lah. Next question. Tapi udah paham ya dikit-dikit ya. Iya. Jadi jujur vibe season 2 dibanding season 1 tuh gue dapetnya beda sih. Kayak sekarang Islam tuh lebih santai lebih bisa ya. merangkul, lebih bisa apa. Kalau dulu Islam ternyata tidak seketat itu. Kata orang semakin belajar, semakin kita lihat banyak celah. Iya benar. Iya. Itu adalah kata-kata Ustadz Felix pertama kali pas gue kenal. Iya. Oh ya. Sebenarnya semakin lu mendalami Islam, lu bahkan semakin menemukan celah-celahnya yang mempermudah hidup lu. Iya. Benar. Oh, celah mempermudah hidup. Kalau lu mau dapat mempermudah hidup, lu harus ahli di situ. Iya. Belajar bisnis juga sama. First you play by the rules. Then you build the rules. Jadi benernya halal haram itu kebanyakan dari fatwa ya, dari ulama. Ini mau nanya ini kan nih? Ya boleh pertanyaan terakhir apa kedua terakhir lah. Ya udah terakhir. Iya. Sebenarnya apakah ada dalil yang mengatur syarat-syarat suami berhak menceraikan istrinya dengan spesifik? Apakah seorang suami bisa menceraikan istrinya tanpa alasan syar'i? Bagus. Contoh, cuma sekedar hanya karena istrinya gendut dan sudah tidak cantik lagi. Bagus. Ini gue ingat berita ada suami menceraikan istrinya karena ternyata pantatnya hitam. Googling ada. Oke, fair. Aku pengen ngetes lu. Iya. Ada berapa hukum Islam? 5. 5. Oke, berarti cerai itu juga bisa termasuk di antara 5 hukum Islam ini. Bisa jadi dia cerai yang wajib. Bagaimana cerai yang wajib? Apabila salah satu pasangannya misalnya murtad, keluar daripada Islam, itu udah wajib. Cerai wajib. Nah, misalnya ya. Jadi contoh misalnya kayak suaminya sih yang murtad, dia harus wajib cerai. Tapi kalau istrinya yang murtad, tergantung murtadnya kemana. Kalau ke Katolik misalnya atau ke Kristen misalnya, ya masih bisa lah. Oh, masih bisa. Ahli kitab. Ada pendapat yang masih memperbolehkan. Ulama yang mau Ulama. Ahli kitab namanya. Oke. Benar. Itu jadi wajib lah agamanya. Contoh ini, lu punya suami,
lu sama-sama muslim nih nikah sama suami lu murtad. Maka ini wajib cerai. Oh, kalau suaminya yang murtad wajib cerai. Iya, kalau cowok nggak ada pilihan, cewek bisa. Oh. Tapi ada syarat-syaratnya ya, Ada bukan berarti langsung boleh ya. Iya. Yang menceraikan kan berarti harus suami kan? Cewek tuh nggak bisa menceraikan suami. Kalau terjadi suaminya murtad otomatis. Otomatis. Otomatis Oke. wajib cerai. Ya. Oke, yang kedua adalah perceraian yang sunnah. Apa ini perceraian yang sunnah? Perceraian yang benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan karena orang yang dinikahi ini tidak bisa bertaubat dari melakukan dosa. Oke. Dosa yang besar ya. Dosa besar. Ya contoh misalnya ya, suaminya tiba-tiba jadi germo. Oke. Selingkuh, zina. Ya apapun lah. Ya, apapun. Dosa Nah besar. itu jadi sunnah tuh. Bunuh orang. Iya itu jadi sunnah tuh untuk bercerai. Lebih Oke. baik bercerai. Bisa nggak bercerai? Nggak apa-apa sih. Cuman ya itu tadi Oh, problemnya. sunnah itu ya. Sunnah itu yang boleh dilakukan tapi Bukan. Enggak, kebalik. Yang dilakukan berpahala. Tidak yang dilakukan, Nah. nggak apa-apa. Oke. Ada yang mubah boleh. Contoh, ketika punya istrinya mandul, Itu boleh dicerain. boleh. Keset. Atau Dia punya pasti suaminya mandul, Oke. itu boleh diceraiin. Mubah ini yang nggak apa-apa terjadi. Betul. Iya, nggak dapat Ya, Nggak yang dapat paling dosa, nomor nggak dapat. 3, Iya. tengah-tengah banget. Oh, tengah-tengah netral. Kira-kira konsepnya begitu ya. Nah ada yang makruh diceraikan. Kenapa makruh? Ya tadi aku nggak suka biniku aja sekarang udah gemuk. Lah kata Rasulullah itu kalau kamu nggak suka makruh. sesuatu pada istrimu yang satu, kamu bisa menyukai bagian yang lain. Artinya kamu bisa menyukai karakternya, kamu bisa menyukai sabarnya, kamu bisa menyukai ketika dia menemani kamu ketika masih muda dan segala macam. Ya coba lihat yang lain yang kamu sukai pada dia. Nah ini adalah yang keempat yang makruh nih. Kenapa kamu ceraiin orang dia baik, orang dia taat gitu maksudnya? Ya dia cuma gemuk aja misalnya, atau dia cuma hitam aja jidatnya misalnya, kayak gitu-gitu. Nah Mulu tuh. itu yang keempat tuh. Nah yang kelima adalah yang haram. Oke. Orang dia nggak ada apa-apa, nggak ada alasan tiba-tiba mau nyerahin lu, kenapa? Maksudnya gitu. Oke. Gitu. Jadi itu yang haram diceraikan. Gue lumayan kaget sih masuk kategori makruh yang misalnya Yang ini, dia lu sangka haram ya? Iya. Lu sangka haram. Lu sangka haram karena superficial. Sama ini sih. Ada kecenderungan bisa dibuat-buat ini. Iya, bener kan orang bisa Nah kalau buat-buat. dibuat-buat ya jatuhnya jadi haram kan. Betul. Karena Benernya- sebenarnya dia gak ada masalah nih sama Iya. si istri misalnya terus aku Iya, pengen dibuat-buat. cari alasan apa? Udah gendut udah gendut. Iya. Ya itu masuk Betul. ke haram udah. Benernya dibuat-buat itu lebih ke arah ke ya karena dia udah nggak cinta istrinya Iya, gitu kan. Iya, itu maka dicocok-login konsep sama Iya, alasan dicocok-login. apapun gitu. Makanya hukum asal ya, asal banget daripada cerai itu kata Allah benci. Makruh. Oh. Jadi Tapi, kalau makruh, Kan di banyak disebutnya kan dibenci Allah, tapi ya udah dibenci aja, bukan Iya. sampai tidak berdosa. contoh ya. Aku pernah punya temen. Dia nikah sama seorang perempuan. Setelah dia menikah, dia baru ngerti bahwa perempuan tuh memiliki keterbatasan tidak bisa berhubungan. Oke. Vaginismus. Ya apapun lah. Bisa salah satunya. sorry maaf. Detail ya, detail ke situ. Gue ingat ke situ. Apapun lah ya. Nah maka ini sunnahnya diceraikan. Iya. Lah kenapa lah? Salah satu yang membuat laki-laki itu tidak bakar rumah orang adalah itu. Makanya dia suka bakar rumah orang nih kayaknya. Iya, karena kalau tidak diceraikan ada potensi dia mencari keluar dan malah berakhir dosa. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu kenapa cowok nggak kontrol diri aja? Kontrol diri gimana? Tunggu dulu. Apa sih? Enggak, maksudnya jangan. Justru dia tuh jangan nikah supaya dia cari-cari. bisa kontrol diri. Iya, nih dia nikah dengan harapan. Kan salah satu lu nikah apa? Bisa berhubungan kan? Iya. Nah, ternyata si istrinya Tidak bisa. Tidak bisa nih istrinya. Oke. Nah, sebagai seorang suami dan manusia, pasti wajar dong dia pengen melakukan itu terus. Sedangkan istrinya tidak bisa menyanggupi itu. Nah, daripada pada akhirnya dia berselingkuh dan menjadi dosa besar, lebih baik diceraikan agar tidak menjadi fitnah untuk keduanya. Itu sunnah Sudah masuk. Karena kan sudah masuk dalam kasus dia bisa berpotensi bermaksiat kan kalau dia tidak melakukan Apakah itu. apakah semua cowok yang menikahin cewek tujuannya itu? Bukan, tapi Jadi gini, itu bagus tuh. Apakah semua cewek Maksudnya, tujuannya iya. itu? Semua cowok. Nah, Semua cowok. makanya hukumnya sunnah. Karena kalau dia mau untuk menikah dan memang tidak berhubungan, nggak apa-apa juga. Iya tidak masuk. Kan nggak wajib. Cuma Ya, kalau dia makanya masih ngerasa level di gue bawahnya. nggak bisa nih, gue nggak bisa Iya. nahan diri gue tetap harus melakukan. Ya udah boleh. Soalnya setauku di agama Kristen,
Sebenarnya nggak tahu juga ya, aku takut salah ngomong ya. Itu ya disuruh kontrol untuk itu apa sih rasa-rasa kalau nggak bisa hasrat gimana? itunya gitu. Kalau nggak bisa gimana? Ya dosa. Kok dosa? Bukan dosa sih, tapi lebih ke arah ke ya lebih mendekatkan diri ke Tuhan dan lain-lain gitu loh. Jadi cari aktivitas yang memang mengalihkan kegiatan itu. Jadi bukan mencari gitu. Berarti gini, memang ini sulit dipahami sama Feren sih. Iya, karena kalau di dia bener-bener sekali apapun yang lu dapat setelahnya, ya lu harus terima itu. Tapi gini Fer, aku kasih truth ya. Laki-laki itu menurut penelitian ya, ketika dia sudah bisa untuk berhubungan, itu akan muncul hormon-hormon yang memacu banyak hal. Oksitosin muncul, endorfin muncul, dan itu membuat dia tuh stabil dan tenang. Nah, berarti kalau dia punya masalah di ranjang, itu sama parahnya seperti dia punya masalah di uang. Artinya, ketika memang dia tidak mau untuk bermaksiat, misalnya kan, kalau misalnya contoh kita ya, kalau aku misalnya tadi kemarin kita punya pertanyaan, apa hukumnya onani misalnya atau masturbasi? Nah, ketika misalnya contoh ada orang sudah sampai pada waktunya menikah dan dia tidak bisa melampiaskan misalnya. Bisa sih dia setelah itu bisa mimpi basah dan segala macam. Tapi kan apa begitu terus? Tiba-tiba dia keluar, dia ngeliat ada cewek terus kemudian menarik gitu misalnya. Song Hye Kyo gitu misalnya di depan dia. Lagi-lagi. Nah terus gimana nih ceritanya nih? Kan maksudnya kan dia bergejolak tuh langsung tuh. Nah kalau orang-orang yang sudah nikah mah gue pulang ke rumah ada. Nah terus kalau kayak gini gimana tuh ceritanya tuh? Gue tahu pasti jawaban lu ya kendaliin dirinya. Gue tahu itu sangat penting buat betul, karena gue pun salah satu yang meyakini kalau ketika terjadi pelecehan kita nggak bisa nyalahin korban seutuhnya, si pelaku juga salah. Cuma di sini kan ada meminimalisir itu terjadi, ada itunya loh. Dan kalau dia oke nggak apa-apa sih. Kan bisa orang-orang bilang kan ada cara lain untuk melakukan itu. Iya, kalau dia oke makanya hukumnya sunnah. Jadi tidak menjadi sesuatu yang wajib untuk diceraikan. Iya, kalaupun enggak apa-apa. Dulu pernah viral ada satu cowok di Amerika nggak dikasih jatah terus. Dia sampai masuk ke TV. Triknya itu makan 1 kentang mentah tiap hari. Untuk menahan. Sumpah gue inget dulu ini pernah viral. Jadi kentang mentah dia makan. Berarti lu udah berapa kentang lu makan? Tapi lo pindahan dikit jadi French fries. Berapa batas manusia bisa masturbasi sehari sampai di akhir mati? Oh ada tuh angkanya, gue pernah. Ada yang ngitung. 42. Iya, gue pernah lihatnya. Sorry, 41 berarti. Yang ke-42 mati. Lu googling ada beritanya. Ada beritanya. Anak muda tewas meninggal dunia setelah begitu untuk ke-42 kali sehari. Lu apa? 41 aja. Gua gampang juga lu. Oke. Udah cukup belum, Baran? Udah cukup. Jadi gimana? sekarang Lu udah cukup puas mungkin belum menantang hukum Islam? Benernya tuh awalnya pengen nantang setiap lain-lain. Iya, setiap lain misalnya kenapa cewek auratnya sampai auratnya dari atas sampai bawah, kenapa cowok cuman separuh doang? Ya ternyata peraturan-peraturan itu ternyata dari fatwa di mana kita bisa ngelawan, nggak nurutin. Kalau misalnya kita bisa menemukan fatwa lainnya. Ya, di mana kita bisa memilih itu. Memilih fatwa lainnya. Ya, kalau memang negatif banget tuh. Kalau tidak ada, berarti jangan diada-adai sendiri. Iya. Berarti kayak tadi aurat kan cuma ada yang boleh kelihatan muka, ada yang sebatas mata kan. Nah, gitu jangan tahu boleh kok kelihatan kita pakai bikini ini beda pendapat yang mana itu? Iya. Oke, selama kita bisa buktiin kita dapat fatwa dari negara mana? Bukan kita bisa dapat fatwa dari mana? Dari mana? Jadi bisa mempertanggungjawabkan referensi. Oke. Berarti jadi nggak boleh sembarangan orang tuh ngomong ini halal haram ya. Bagus. Gak boleh. Soalnya banyak banget nih orang Islam kayak ngejudging banget. Yang kamu lakuin halal, yang kamu haram-haram kayak gitu loh. Bagus. Padahal benernya preferensi fatwa mereka beda-beda gitu bagus kan. Banget lagi. Gila. Itu permasalahan umat Islam zaman sekarang. Iya itu bener sih. Orang bilang gini, tahu nggak? Hijrah hari Jumat, datang kajian hari Sabtu, hari Minggu bikin fatwa. Aduh lucu banget. Lu gak ngerti pasti. Gak ngerti. Ini jokes internal banget. Lu juga pasti gak ngerti. Ini jokes internal banget sih. Karena ada banyak orang kayak gitu. Hijrah hari Jumat, ngaji hari Sabtu, hari Minggu bikin fatwa dia udah. Sindrom orang hijrah. Benar.
Benar. Lu bilang itu tadi terakhir tadi bagus banget. Iya, udah, aku baru tahu. Cukup Iya, sampai sana. soalnya awalnya aku pengen per peraturan kan dari Apa lu nggak puas mau part 3? Enggak, benernya udah cukup. Gini aja, menurut gua sih dari semua Udah tadi jelas sih. ada cuma beberapa yang belum dibahas. Daripada kulit-kulit misalnya kayak patriarki, cewek jadi pemimpin gitu. Kita satu episode itu bisa satu episode sendiri. Iya. Termasuk aurat cewek. Iya, lu kan masih merasa Islam tidak adil ke wanita loh. Iya, Lu masih ngerasa itu, gue tau banget. Itu bisa kita bedah lagi. Menurutku cukup jelas sih, karena ternyata kita bisa memilih fatwa itu pertama. Jadi peraturan halal haram itu benernya nggak mutlak. Iya kan? Bagus. Bener sih. Gak mutlak. Jadi betul. kamu gak bisa ngejat orang sembarangan ngomong haram, tapi gak bisa ngejat sembarangan ngomong halal. Berarti lu juga. kalau sekarang dengar orang muslim ngomong ini haram, lu tanya. Iya, fatwanya mana? Kalau dia ada, oh ya maaf, udah. udah tahu, udah gitu. Ada nggak buku rangkuman semua fatwa di dunia? Ada. Lu googling juga. Yang gua saranin lu kalau lu mau baca ada buku judulnya Halal Haram dalam Islam. Itu seluruh dunia. Kumpulan semua. Oh, menarik. Ya, itu biasanya yang nulis biasanya kayak ada Yusuf Qaradawi dan segala. Iya, tergantung dipublish kapan. Dipublish agak lama sih udah. Belum, tapi ada update kontemporer. ini kan. Tapi jangan lupa Jangki lupa. Iya, nih, Jangki udah mau lupa. buka nih, buruan. Jangki Karena udah mau lupa buka, kita bakal nonton. ada Escape Offline di 3 Mei di Makassar. Buat teman-teman di Makassar coba nanti datang ya. Apa tadi? Jangki lupa. Jangki lupa. Daftar Miki. Daftar Miki di Balai Manunggal. Terus Itu Medan, Bang. Iya. terus ikutin aja IG kita di @escape. Kalau kalian ada pertanyaan mau gue langsung taruh di bio. Sama tunggu kita bakal ada eksklusif launch sebentar lagi, sedikit lagi produk-produk yang menurut kita sih lumayan unik ya. Apalagi yang mau sampaikan? Dan komen di bawah kira-kira kita mau explore ke kota mana lagi. Surabaya. Dan komen di bawah. Emang menurut kalian Vera nyolot? Apaan sih? Enggak kan? Udah. Kan? Fine kan? Ya udah see you guys. Bye-bye. Bye-bye.